Wang Lin tinggal di sebuah penginapan di dalam kota selama 3 hari. Selama ini, banyak orang datang mengunjunginya. Dia menyingkirkan sikap acuh tak acuh yang biasa dan berkenalan dengan banyak orang. Sebagian besar kultivator jiwa baru lahir ini tidak berasal dari kota. Mereka datang untuk berpartisipasi dalam pertukaran rahasia. Pertempuran Wang Lin dengan pria botak itu menarik perhatian mereka semua. Setelah semua, kekuatan adalah apa yang penting di Laut Setan dan Wang Lin dapat dengan mudah mengalahkan pria botak itu. Peragaan kekuatannya adalah apa yang membuat semua kultivator Naschen Soul ini secara pribadi datang berkunjung. 3 hari berlalu dan sekarang adalah hari pertukaran rahasia. Pagi itu, seorang kultivator formasi inti datang dan dengan sopan memberi Wang Lin undangan. Kemudian, kultivator formasi inti membawa Wang Lin ke toko. Setelah pria tua dari toko itu melihat Wang Lin, ia dengan cepat menjadi sangat hormat. Dia dengan hati-hati membawa Wang Lin ke dinding, lalu mengetuknya beberapa kali. Setelah itu, dinding berdesir seperti air tenang yang hanya memiliki batu jatuh ke dalamnya. Setelah melakukan semua itu, dia mengeluarkan jubah dan memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin berdiri di sana, tetapi tidak melangkah maju. Dia mengirim indera ilahi ke dalam. Dia menemukan bahwa ada ruang terpisah di dalam dengan loteng yang sangat indah. Ada 7 atau 8 kultivator di dalam, semuanya mengenakan jubah yang sama. Beberapa duduk sendiri sementara yang lain berbicara satu sama lain. Ketika Wang Lin mengirim akal ilahi, hanya seorang pria berusia paruh baya yang tampak ilmiah membuka matanya. Sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan akal ilahi Wang Lin. Pria terpelajar ini juga satu-satunya orang yang tidak mengenakan jubah. Ekspresi pria terpelajar itu tetap sama, tetapi sedikit kejutan melintas di matanya. Wang Lin terkejut. Ketika dia memindai semua orang dengan divinescence-nya, dia menemukan bahwa semua orang yang hadir berada pada tahap awal Naschen Soul, semua orang kecuali pria yang berpendidikan. Meskipun pria terpelajar itu sepertinya berada pada tahap awal Naschen Soul, pada kenyataannya, dia sudah berada di puncak tahap akhir Naschen Soul dan hanya 1 langkah dari tahap Spirit Severing. Wang Lin tidak tahu teknik apa yang dipupuk orang ini, tetapi jiwa ilahi pria terpelajar itu harus sangat kuat untuk dapat mendeteksi Wang Lin. Setelah menarik akal ilahi, Wang Lin mengambil jubah dan meletakkannya di. Lalu, tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke dinding. Ketika dia muncul di dalam area baru, dia menemukan sebuah meja untuk duduk sendiri dan menutup matanya. Tindakan ini segera menyebabkan beberapa kultivator yang ingin berbicara dengannya berubah pikiran. Meskipun mata Wang Lin tertutup, indera ilahinya tetap melacak pria terpelajar. Dari saat dia berjalan ke ruangan, pria terpelajar itu terus-menerus menatapnya. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator datang. Mereka semua mengenakan jubah itu untuk menyembunyikan wajah mereka dan beberapa bahkan dikelilingi oleh kabut hitam. Setelah melihat ini, Wang Lin menyadari bahwa orang-orang ini tidak ingin ada yang mengenalinya. Jika mereka mengungkapkan siapa mereka, maka ketika mereka memamerkan harta mereka, itu akan menyebabkan mereka banyak masalah. Namun, banyak kultivator di sini tidak menyembunyikan wajah mereka. Tampaknya mereka percaya diri dan tidak takut mengungkapkan identitas mereka. Tapi Wang Lin masih ragu dalam benaknya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kultivator Naschen Soul berkumpul di sini, di toko kecil ini di kota Lianmo? Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat lebih dari 30 meja di sekitarnya. Mungkinkah ada lebih dari 30 kultivator Naschen Soul yang berpartisipasi dalam pertukaran rahasia ini? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, ekspresinya benar-benar tenang. Wang Lin menunggu sedikit lebih lama. Setelah beberapa waktu berlalu dan tidak ada lagi kultivator yang datang, seorang lelaki tua yang duduk di depan bangkit. Dia batuk sekali dan berkata, pertukaran rahasia ini diselenggarakan oleh 3 kota, jadi ada lebih banyak orang daripada biasanya, tetapi karena semua orang di sini mencari sesuatu, aku yakin kamu akan menemukan apa yang kamu butuhkan. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, dia mengeluarkan sekantong memegang dan membuang beberapa inti dan harta sihir. Harta itu melepaskan sejumlah besar kekuatan spiritual, menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dia perlahan berkata, kor ini berasal dari makhluk roh kualitas menengah. Seperti yang kamu semua tahu, binatang buas ini sama dengan kekuatan pembangun Naschen Soul tahap akhir. Harta sihir ini semuanya terbuat dari tulang binatang roh kualitas menengah, terutama bel ini. Aku hanya akan mengambil batu roh untuk barang-barang ini. Barang-barang hanya melayang di depan orang tua itu. Jika ada yang tertarik, mereka hanya perlu melambaikan tangan mereka dan barang itu akan segera terbang ke tangan mereka. Tidak ada yang takut bahwa siapapun akan mencuri dalam pertukaran rahasia ini. Bagaimanapun, ruangan ini memiliki batasan yang kuat. Jika ada yang berani mencuri dan lari, mereka hanya akan mencari kematian. Wang Lin mendapatkan semua informasi ini dari orang-orang yang ia ajak bicara selama 3 hari terakhir. Saat dia mendengar bahwa pertukaran ini diselenggarakan oleh 3 kota, dia mengerti bahwa tempat ini adalah ruang khusus. Pasti ada banyak toko yang tersebar di 3 kota dan para kultivator hanya perlu memilih salah satu dari mereka untuk masuk ke sini. Akibatnya, keamanan para peserta akan terjamin. Setelah menunggu lama, seorang kultivator menukar batu roh untuk bel. Tidak ada orang lain yang menawarkan.
Segera, giliran orang berikutnya. Perlahan, berbagai harta ajaib, pil, dan gulungan ditampilkan. Semuanya memiliki harga tinggi. Itu hanya menunjukkan betapa berharganya barang-barang yang dijual di sini. Salah satu dari barang-barang ini dapat ditempatkan di lantai tertinggi dari pavilion pemurnian harta karun dan dijual dengan harga astronomi. Sebagian besar petani di sini hanya bertukar. Hal yang paling mereka sukai adalah bahan pil dan harta. Tentu saja, jika ada pil dan harta lengkap, itu juga bagus. Setelah itu adalah batu roh. Jika sebelum kabut di sekitar Laut Setan lenyap, maka tidak akan ada banyak gunanya bagi batu roh. Nilainya rendah karena kadang-kadang hanya dibutuhkan untuk penanaman. Setelah kabut menghilang dan binatang buas mulai menutupi lautan iblis, orang-orang mulai menggunakan susunan transfer semakin banyak. Ada dua jenis array transfer. Salah satunya adalah array transfer kuno, dibuat oleh kultivator kuno. Hanya beberapa yang tersisa dan banyak di antaranya rusak, sehingga sangat sedikit yang dapat digunakan. Tergantung pada jumlah batu roh yang digunakan, mereka bisa memindahkan seseorang setidaknya 1 juta kilometer jauhnya. Namun, untuk menggunakannya, kamu harus menggunakan batu roh berkualitas tinggi, sehingga tidak ada seorang pun di Laut Setan yang dapat menggunakannya. Bagaimanapun juga, batu roh berkualitas tinggi hampir punah. Bahkan jika seseorang memiliki beberapa, sangat sedikit orang yang mau menggunakannya pada array transfer. Jenis lainnya adalah array transfer normal. Ini jauh lebih sederhana. Biaya mereka berkisar dari 10 batu roh berkualitas rendah hingga kurang dari 100 batu roh berkualitas menengah. Paling-paling, mereka bisa teleport beberapa ratus kilometer. Karena mereka sangat hemat biaya, mereka adalah metode perjalanan yang disukai di antara para kultivator. Tetapi sebagai hasilnya, konsumsi batu roh meningkat dan begitu pula nilainya. Setelah sejumlah pertukaran, sekarang giliran seorang kultivator mengenakan jas hujan. Kepalanya menunduk ketika dia berkata, dengan suara serak, "Aku tidak punya banyak hal untuk dijual, hanya beberapa teks kuno. Jika ada rekan kultivator yang tertarik, kamu dapat menukarnya, tetapi karena sifat dari teks-teks ini, aku tidak dapat mengizinkan kamu untuk melihat lebih dekat." Dengan itu, ia menampar tasnya dengan memegang dan 7 atau 8 potong batu giok terbang keluar. Warna dari batu giok ini semuanya sangat pudar dan beberapa dari mereka bahkan memiliki retakan. Mereka masing-masing melepaskan aura kuno, menunjukkan usia mereka. Di sekeliling jejet ini adalah tameng cahaya hijau. Jelas, ini adalah teknik yang digunakan untuk mencegah orang memeriksa di dalamnya. Ini adalah katalog binatang buas kuno. Ini adalah teks rahasia dunia penanam kuno. Ini adalah resep produksi transfer array kuno. Ini adalah... Aku hanya akan mengambil inti dari makhluk roh kualitas menengah. 5 inti untuk salah satunya. Dengan itu, dia menunggu orang-orang bertanya tentang teks-teks itu. Semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Bahkan 5 dari batu giok itu untuk 1 inti binatang buas kualitas menengah tidak benar-benar sepadan, bagaimana mungkin yang sebaliknya benar? Pada kenyataannya, pria dalam jas hujan itu juga menghela nafas. Dia benar-benar tidak punya apapun untuk dijual selain giok ini. Dia menemukan mereka di gua seorang penanam kuno. Kultivator kuno sangat miskin dan hanya memiliki batu giok ini. Pertama kali pria itu mencoba menjualnya, dia tidak menetapkan harga terlalu tinggi, tetapi setelah diabaikan dalam banyak pertukaran, dia memutuskan untuk pergi untuk harga tinggi langit. Dia berpikir bahwa hal-hal ini tidak berguna bagi kebanyakan orang dan bagi seseorang yang benar-benar menginginkannya, mereka akan membelinya terlepas dari harganya. Sebenarnya, dia menebak dengan benar. Saat ini Wang Lin mendengar tentang giok produksi array transfer kuno, hatinya mulai berdebar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan batu giok tentang susunan transfer kuno yang telah dia bekerja keras untuk temukan di sini. Tentang array transfer kuno dan mengambilnya. Pria yang mengenakan jas hujan itu terkejut dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Dia tahu bahwa lampu hijau tidak kuat, tetapi untuk dengan mudah mematahkannya bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia percaya bahwa bahkan penanam Naschen Soul tahap pertengahan pun tidak dapat memecahkannya dengan mudah. Artinya satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang ini adalah penanam Naschen Soul tahap akhir. Setelah mengambil batu giok, Wang Lin memindainya dengan akal ilahinya dan menyimpannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 kor makhluk roh kualitas menengah. Pria yang mengenakan jas hujan dengan cepat menangkap inti dan mendesa. Dia tidak mengejar masalah tentang memecah lampu hijau. Setelah menunggu sebentar dan melihat bahwa tidak ada orang lain yang tertarik, dia menyingkirkan potongan batu giok. Saat Wang Lin bertindak, 3 kultivator lainnya mulai memberikan perhatian ekstra kepadanya. Salah satunya adalah pria ilmiah. 2 lainnya memakai mantel. Mata mereka bersinar ketika mereka mengangkat kepala. Setelah keheningan yang singkat, seorang kultivator lain berjalan untuk menyajikan barang-barangnya. Segera, giliran Wang Lin. Pada saat ini, semua orang menjadi diam dan menoleh untuk melihat Wang Lin. Tindakan Wang Lin mengungkapkan bahwa kultivasinya tidak sederhana. Kultivator ini sangat ingin tahu tentang apa yang akan dijual Wang Lin. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin menampar tasnya.
Beberapa core beast spirit kualitas menengah dan beberapa harta yang tidak pernah dia gunakan terbang keluar. Melihat bahwa Wang Lin hanya mengeluarkan beberapa item yang sangat umum, mereka menjadi sangat kecewa. Namun, ekspresi mereka semua tetap sama. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka telah mencapai tahap Naschen Soul. Setelah berkultivasi begitu lama, mereka sangat terampil menyembunyikan ekspresi mereka. Wang Lin perlahan berkata, aku ingin berdagang untuk peta planet Suzaku. Semakin lengkap, semakin baik. Saat kata-kata itu keluar, ekspresi semua kultivator menjadi aneh. Setelah waktu yang lama, salah satu dari mereka berkata, rekan kultivator, hanya dengan hal-hal ini, akan sangat sulit untuk berdagang untuk mendapatkan peta. Aku khawatir kamu bahkan tidak bisa berdagang dengan peta hanya lautan iblis. Wang Lin dengan tenang berkata, oh, lalu apa yang harus aku perdagangkan untuk peta? Pria yang berpendidikan itu tersenyum hangat dan berkata, rekan kultivator pasti baru di Laut Setan, jadi aku akan menjelaskannya. Bukan hanya Laut Setan, tetapi untuk negara kultivasi manapun, peta sangat penting. Lagi pula, planet Suzaku terlalu besar. Jika kamu tidak memiliki peta, kamu tidak akan tahu kemana harus pergi. Adapun lautan iblis, itu bahkan lebih penting. Salinan peta Laut Setan akan menelan biaya 100.000 batu roh berkualitas tinggi dan tidak ada yang akan mengambil batu roh berkualitas rendah atau menengah. Dengan hanya harta milik sesama kultivator, itu tidak cukup. Adapun peta planet Suzaku, itu bukan sesuatu yang dimiliki setiap individu. Jika sesama kultivator ingin, aku memiliki peta Laut Setan. Namun, itu hanya yang berkualitas rendah dengan banyak daerah yang belum dijelajahi. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, apakah sesama kultivator memiliki peta area luas umum dari negara-negara di sekitar Laut Setan? Pria terpelajar itu dengan hati-hati tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memiliki peta semacam itu. Seorang kultivator mengenakan jubah yang duduk di sudut tiba-tiba berkata, aku punya satu. Ini adalah salah satu kultivator yang matanya menyala ketika Wang Lin bertindak lebih awal. Tatapan Wang Lin jatuh pada orang itu. Penanam di jubah perlahan berkata, peta kualitas tinggi Laut Setan dengan 4 benua di sekitarnya, termasuk 148 negara. Berapa harga yang bersedia kamu tawarkan? Saat kata-kata itu keluar, semua kultivator berbalik dan mata mereka menyala. Peta berkualitas tinggi sudah sangat langka, tetapi yang ini bahkan mencakup 4 benua dan 148 negara di sekitarnya. Itu hampir seperempat dari planet Suzaku. Harga peta akan sangat tinggi. Wang Lin merenung sedikit. Saat ini, ia memiliki 2 peta yang dimilikinya. Salah satunya adalah yang ia dapatkan dari Q Shipping dan lainnya adalah yang ia dapatkan dari Battle God Temple. Peta dari Battle God Temple hanya berisi informasi terperinci tentang negara dan daerah sekitarnya hingga laut luar dari Laut Setan. Lebih jauh dari itu, seperti laut dalam Laut Setan, sangat samar dan beberapa array transfer bahkan tidak dipetakan. Adapun daerah di seberang Lautan Setan, bahkan tidak ada yang samar-samar tandai, hanya rentang beberapa gunung. Ketika Wang Lin menganalisis peta, ia percaya bahwa Zhao ada di sisi lain, tapi itu hanya dugaan. Ini sebabnya dia tidak segera bertindak, tetapi pergi mencari peta yang lebih lengkap. Wang Lin merenung sedikit dan bertanya, apa yang kamu inginkan? The Kultivator mengirim pesan melalui akal ilahi. Rekan Kultivator, jika kamu tidak terburu-buru, bagaimana kalau kita membicarakannya setelah pertukaran secara pribadi? Wang Lin memandang orang itu dan mengangguk. Semua orang menyadari apa yang terjadi dan tidak memperhatikan lagi. Namun, mereka semua sangat ingin tahu tentang apa yang akan digunakan Wang Lin untuk menukar barang berharga seperti itu. 1 jam kemudian, pertukaran rahasia berakhir dan semua orang pergi. Wang Lin meninggalkan ruangan dan melepas jubahnya. Seorang petugas wanita cantik sudah ada di sana menunggunya. Setelah melihat Wang Lin, dia dengan hormat berkata, "Senior, tuanku mengatakan dia mengadakan pertemuan denganmu, jadi dia memintaku untuk membawamu kepadanya." Jantung Wang Lin bergetar dan dia menjadi lebih waspada, tetapi ekspresinya tetap tenang. Dia menatap perempuan itu. Dia bukan perawan dan hanya pada tahap pertengahan yayasan pendirian. Namun, kekuatan spiritualnya lemah. Dia jelas mencapai tingkat ini melalui banyak obat. Hati Wang Lin sudah memiliki beberapa dugaan tentang situasinya. Di bawah bimbingan wanita itu, Wang Lin tiba di kediaman yang tidak mencolok di tengah kota. Dia berhenti di luar pintu dan berkata, "Senior, tolong masuk. Junior akan berjaga di sini." Wang Lin tidak mengatakan sesuatu yang tidak berguna dan berjalan masuk. Dia sudah mengirim indera ilahi ke dalam. Dia melihat seorang lelaki tua dengan hidung bengkok mengenakan kemeja merah. Dia duduk di sana dengan pot teh hijau di sampingnya. Ketika orang tua itu melihat Wang Lin masuk, dia tertawa dan berkata, "Ayo duduk, sesama kultivator. Ini adalah teh berkualitas tinggi dari negara Houfen. Aku membuat teh ini terutama untuk menghibur teman-teman." Wang Lin menggenggam tangannya dan duduk di seberang pria tua itu. Dia bahkan tidak melihat teh, tetapi mulai memeriksa sekitarnya. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa pria tua ini berada di tahap pertengahan Naschen Soul. Pria tua itu tidak keberatan dan secara pribadi menuangkan 2 cangkir teh.
Dia menyeruput tehnya dan berkata, siapa nama rekan kultivator itu? Wang Lin tersenyum dan berkata, Wang Lin. Orang tua itu meletakkan cangkirnya dan tersenyum lembut. Rekan kultivator Wang, nama aku Yo Wude. Wang Lin tertegun saat dia melihat pria tua itu. Pria tua itu melihat ekspresi Wang Lin dan bertanya, apakah sesama kultivator Wang mendengar tentang aku? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, tidak, hanya saja rekan kultivator itu memiliki nama yang sama dengan teman aku, jadi aku kehilangan diri aku sejenak di sana. Pria tua itu tertawa, tetapi diam-diam berpikir, apa maksud orang ini? Apakah dia dengan sengaja bertindak seperti ini untuk mengacaukan aku? Pria tua itu tidak tahu apa yang dipikirkan Wang Lin, tetapi dia tertawa dan berkata, jika ada kesempatan, aku ingin temui orang ini. Dengan itu, dia menampar tasnya. Dia mengeluarkan tas memegang dan berkata, rekan kultivator Wang, ini adalah peta yang aku bicarakan. Aku akan menampilkannya untuk kamu. Setelah kamu memeriksanya dan memastikan bahwa tidak ada masalah, kita dapat membicarakan kesepakatan kita. Giok melepaskan cahaya lembut ketika orang tua itu mengirimkan sedikit kekuatan spiritual. Segera, Giok itu menampilkan peta raksasa di hadapan Wang Lin. Peta ini sangat detail. Bahkan memiliki deskripsi rinci tentang tingkat kerusakan masing-masing array transfer kuno. Itu juga memiliki rincian situasi di sekitar masing-masing daerah dan bahkan nama-nama semua jiwa yang baru lahir dan kultivator yang lebih tinggi. Ini bukan fokus, tetapi bahkan memiliki informasi rinci di mana setiap array transfer kuno terhubung untuk. Hanya titik ini akan menyebabkan harga peta ini meroket. Apa yang menyebabkan Wang Lin lebih bersemangat lagi adalah bahwa ada bahkan beberapa detail tentang kekuatan masing-masing negara. Bahkan ada beberapa rekaman rinci tentang ranjau dan sarang binatang buas. Akibatnya, peta ini sangat berharga dan tak terbayangkan. Jika semua hal ini tidak cukup menggoda bagi Wang Lin, maka ini sangat mengejutkannya. Lingkungan sekitar Laut Setan tidak hanya memiliki 2 benua seperti peta yang didapatnya dari kuil Dewa Pertempuran, tetapi 4. Di peta, jelas terlihat 4 benua yang mengelilingi Laut Setan. Di benua di sebelah kiri, dia bisa melihat kata yang sangat kecil, Zhao. Pria tua itu dengan santai menunjuk lokasi di peta. Peta tiba-tiba menghilang dan menunjukkan area tempat lelaki tua itu menunjuk. Seluruh peta tampak seperti jika seseorang melihat lokasi itu dari pandangan mata burung. Kemudian, pria tua itu melambaikan tangan kanannya dan peta itu menghilang. Dia meletakkan batu giok itu kembali ke dalam tasnya untuk dipegang dan menatap Wang Lin. Tatapan Wang Lin tenang saat dia menatap pria tua itu. Dia sudah memiliki keinginan untuk membunuh orang ini. Selama dia membunuhnya, dia bisa mendapatkan potongan batu giok dan dengan cepat kembali ke negara Zhao. Orang tua itu segera mundur beberapa langkah dan berkata, rekan kultivator, batu giok ini sangat tua dan akan mudah pecah. Untuk mencegahnya pecah, aku sudah mengaitkannya dengan akal ilahi aku. Pandangan Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, apa yang kamu inginkan? Pria tua itu mengepalkan giginya dan berkata, selama kamu membantu aku bunuh 1 orang, aku akan memberimu sepotong batu giok ini. Cahaya dingin melintas di mata Wang Lin. Dia bertanya, apa tingkat kultivasi? Pria tua itu dengan cepat berkata, tahap Naschen Soul akhir, setengah langkah ke Spirit Severing. Wang Lin berdiri dan dengan tenang berkata, sekarang? Pimpin jalan. Orang tua itu tertegun. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, oke. Rekan kultivator Wang, ikuti aku. Dalam sekejap mata, keduanya meninggalkan kota Lianmo. 3.000 km dari kota adalah sebuah baskom. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di tempat itu. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menyeringai di dalam hatinya. Dia sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Lelaki tua itu sepertinya sudah sangat mengenalnya. Petugas wanita itu segera berjalan menghampirinya ketika mereka bertemu. Dia sudah berpikir bahwa ada skema di balik semua ini. Wang Lin sengaja menggunakan teman dengan frasa nama yang sama untuk menguji orang tua itu, dan dengan indera ilahi yang kuat, dia memperhatikan bahwa emosi orang tua itu sedikit berubah-ubah. Melihat hal-hal sekarang, itu persis seperti yang dia prediksi. Di bawah baskom adalah formasi yang menyembunyikan 4 kultivator jiwa yang baru lahir. Wang Lin dengan tenang berkata, sangat disesalkan bahwa pria botak meninggal, atau kalian berenam bisa dengan sempurna menggunakan no escape membunuh formasi. Ekspresi pria berhidung kait tiba-tiba berubah, dan pada saat itu, Wang Realm Jilin bergerak. Pria tua itu bahkan tidak punya waktu untuk memecahkan batu giok. Dia hanya bisa melihat lampu merah di depannya. Pria tua itu mendengar kata-kata Wang Lin dan terkejut. Dia berbalik dan melihat deretan petir merah. Mereka adalah hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya. Jireal melesat keluar dan langsung menghancurkan tubuh lelaki tua itu. Tepat saat Naschen Soul-nya hendak melarikan diri, telapak tangan Wang Lin mengenai dada pria tua itu. Gelombang energi spiritual memasuki tubuh lelaki tua itu, menjebak Naschen Soul di dalamnya. Orang tua itu hanya bisa menonton ketika Wang Lin mengambil Naschen Soul-nya dan melahapnya. Di mata 4 orang yang bersembunyi di baskom, Wang Lin sekarang menjadi iblis. Membunuh seseorang karena jiwa baru lahir mereka dan kemudian melahapnya secara langsung benar-benar bertentangan dengan kepercayaan normal mereka.
Harus dikatakan bahwa semua orang ini adalah kultivator setan. Mereka telah melihat banyak orang terbunuh karena Naschen Souls mereka, tetapi tidak pernah mereka melihat satu orang dimangsa secara langsung. Mereka merasa bahwa Wang Lin adalah kultivator iblis yang nyata di sini. 4 orang yang akan menyergap Wang Lin semuanya terguncang. Mereka dengan cepat meninggalkan baskom dan melarikan diri ke arah yang berbeda. Tapi keempatnya memutuskan untuk mengganggu Wang Lin. Tanpa Wang Lin bahkan bergerak, Jirealmnya segera menyusul mereka berempat dan membunuh mereka. Wang Lin menggunakan banyak Naschen energi agar Jirealmnya membunuh 5 orang berturut-turut. Dia dengan cepat meraih jiwa baru lahir dari 4 kultivator dan melahap mereka. Taktik Dewa Kuno dengan cepat menyerap Naschen Souls. Wang Lin dapat mengisi kembali semua Naschen energi yang habis digunakan dan bahkan sedikit meningkatkan level kultivasinya. Setelah itu, Wang Lin mengumpulkan semua tas kepemilikan mereka dan membukanya satu persatu. Pertama, Wang Lin memeriksa untuk memastikan bahwa giok peta itu masih utuh dan menghela napas. Meskipun ada beberapa harta sihir di kantong yang tersisa, hanya satu hal yang menarik perhatian Wang Lin. Saat dia melihat item ini, energi spiritualnya bergetar dengan emosinya. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang ketika dia menatap benda di tangannya. Itu adalah sarung pedang. Sarung pedang yang terlihat normal. Sarung pedang yang memancarkan aura kuno. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengambil beberapa terlihat hati-hati. Ada ekspresi aneh di wajahnya. Sarung pedang ini terlihat persis seperti sarung pedang saat itu, tetapi dia tahu bahwa ini bukan yang sama. Sarung pedang dari masa lalu telah disempurnakan oleh inti dingin Wang Lin, jadi jika dia harus memegangnya sekali lagi, dia akan tahu. Meskipun sarung pedang ini terlihat persis sama dengan yang ada di masa itu, Wang Lin tahu itu tidak sama. Hal lain yang membuatnya yakin bahwa itu tidak sama adalah karena Wang Lin telah menggunakan sarung pedang itu berkali-kali, ia tahu bahwa ada ukiran aneh di tengah sarungnya. Meskipun ini sarungnya juga memiliki ukiran yang aneh, itu bukan yang sama. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan pedang terbang yang normal dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam sarungnya. Ketika itu berjalan di 3-5, dia merasakan tekanan kuat mencegah pedang masuk lebih jauh. Mata Wang Lin berbinar. Dia menggunakan beberapa kekuatan spiritual dan mendorong pedang ke bawah 2 dari jalan. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia merasakan niat membunuh yang luar biasa datang dari sarungnya. Hampir tanpa ragu, dia menjatuhkan pedang dan sarungnya. Pedang didorong keluar dan hancur berkeping-keping. Menyusul itu adalah sejumlah besar niat membunuh dari sarung pedang. Pada saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap dan selokan dalam yang membentang ratusan meter muncul di lembah di bawah Wang Lin. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia melihat sarungnya dan menarik napas panjang. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkan sarung pedang di tasnya dan tidak berani menyentuhnya lagi. Dengan tingkat kultivasi saat ini, dia dapat dengan mudah melihat bahwa sejumlah besar niat membunuh disegel di dalam sarung pedang. Ketika dia memaksa pedangnya masuk, pedang itu melepaskannya sedikit, tetapi hanya sedikit yang sudah begitu kuat sehingga Wang Lin bahkan tidak bisa membayangkan kekuatan apa yang dimiliki oleh sarungnya. Akibatnya, dia bahkan lebih-lebih yakin bahwa sarung ini tidak sama dengan yang ada di masa lalu. Sarung itu memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan pedang terbang. Perbedaan peningkatan kekuatan dari 1/5 dari jalan ke 3/5 dari jalan itu sangat besar. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menjadi ingin tahu tentang sarung pedang. Dia merasa ada lebih dari 2 sarung pedang ini. Di dalam gunung berapi di negara Houfen. Gunung berapi telah berubah dari gunung berapi aktif menjadi mati oleh para kultivator. Itu tidak lagi berisi lava apapun. Di dalamnya ada banyak kamar besar dan kecil, dan di dalam setiap kamar ada seorang kultivator. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selamat dari kehancuran negara Houfen. Saat itu, Houfen diserang oleh Xuanwu bersama dengan beberapa negara lain. 4 sekte utama diusir dan pada saat itulah Limuan terpaksa meninggalkan rumahnya. Di bawah gunung berapi ini, ada sebuah bangunan lengkap. Ini adalah kuil dewa pertempuran. Butuh beberapa kultivator Naschen Soul untuk memindahkan ini ketika mereka diserang. Kuil itu berisi sisa-sisa leluhur tak terhitung dari kuil dewa perang dan banyak teknik mereka. Pada saat ini, di antara banyak kamar kristal, satu bersinar. Segera, tangan Layu terangkat dan tubuh Layu berjalan keluar dari ruangan. Setelah dia berjalan keluar, dia menekan tanah dengan tangan kanan ini. Tiba-tiba, energi hijau berkumpul dari seluruh kuil dan memasuki tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuhnya mulai menumbuhkan kembali otot dan kulitnya. Tak lama setelah itu, seorang pemuda yang memancarkan suasana mencekam muncul. Orang ini terlihat sangat tampan, tetapi juga memiliki sedikit tanda kejahatan. Matanya mengungkapkan cahaya kuno saat dia perlahan-lahan menjadi sadar. Dia merenung sejenak dan bergumam, 3000 tahun penyembuhan dan akhirnya aku membiarkan kultivasi aku pulih hingga 30%. Dia mengepalkan tangannya dengan tangannya. Tangan kanan. Dia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, hampir sama dengan Soul Transformation. Meskipun tidak cukup, dengan bantuan cakram bintang, itu seharusnya cukup untuk melarikan diri dari planet ini. Pemulihan aku akan menjadi jauh lebih cepat jika aku kembali ke planet asal aku.
Dia menarik napas dalam-dalam dan menepuk tangannya di pinggangnya, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah aneh ketika dia tidak mengenai apapun. Dia melihat pinggang ini dan tertegun sejenak sebelum wajahnya menjadi gelap. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan layar kristal muncul di depannya. Gambar di layar terus bergerak sampai berhenti pada satu saat. Adegan ini jelas menunjukkan Wang Lin memasuki ruangan ini dan mengambil tas pegangan. Pemuda itu menatap Wang Lin pada gambar. Dia menutup matanya dan menyebarkan indera ilahi. Ketika indera ilahinya menyebar, dia bisa merasakan fluktuasi energi spiritual dari tasnya yang dipegang. Dia membuka matanya dan tubuhnya menghilang dari ruangan. Dia muncul kembali di langit di atas laut setan dan berteriak, "Teknik pencarian jiwa hantu." Tiba-tiba, lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Setiap lampu hijau berubah menjadi bentuk yang sama seperti pemuda dan menyebar. Tubuh pemuda menghilang dalam sekejap. Adapun Wang Lin, dia saat ini berdiri di atas dari binatang nyamuk. Dia memegang sepotong batu giok di tangannya. Giok ini adalah yang berisi peta. Wang Lin sangat cemas. Dia berharap bisa meningkatkan kecepatannya 10x, 100x, 1000x. Dia berharap bisa langsung kembali ke negara Shao. Tapi kenyataannya sangat kejam. Setelah dia mendapatkan peta, dia menemukan bahwa dia sangat jauh dari negara Shao. Jika dia hanya mengandalkan terbang, itu akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai negara asalnya. Ini jelas bukan yang diinginkan Wang Lin, jadi itu artinya dia harus menggunakan array transfer kuno. Hal yang baik adalah bahwa peta berisi informasi terperinci tentang array transfer kuno, jadi setelah menghabiskan beberapa waktu, Wang Lin memetakan rute untuk dirinya sendiri untuk kembali ke Shao. Pada rute ini, ia harus melewati 3 array transfer kuno. Laut Setan dan 2 di benua tempat Shao berada. Arah Wang Lin menuju adalah arah array transfer kuno. Peta mengatakan bahwa integritas array transfer tidak tinggi, tetapi masih bisa digunakan. Namun, Wang Lin tidak yakin berapa umur informasi pada peta ini, atau apakah susunan transfer kuno masih ada atau apakah itu masih bisa digunakan. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, Wang Lin mendesak binatang buas di bawahnya untuk bergerak lebih cepat. Array transfer kuno ini berada di tepi laut dalam, jadi dia menemukan banyak binatang buas di jalan. Dia sudah menemukan beberapa binatang buas berkualitas tinggi dan bahkan binatang buas yang terpencil. Adalah hal yang baik bahwa indera ilahinya begitu kuat. Dia selalu mendeteksi mereka sebelumnya dan berkeliling di sekitar mereka. Sebulan setelah perjalanan tanpa henti Wang Lin, dia akhirnya tiba di barisan transfer kuno. Di bawahnya ada dataran yang tertutupi oleh banyak tanaman bawah air. Setelah dipelihara oleh hujan hitam, tanaman itu berevolusi menjadi binatang buas dan kekuatan ofensif mereka telah meningkat pesat. Mereka merentangkan daun merah mereka dan melambai-lambaikannya ke depan dan ke belakang. Dari atas, semuanya terlihat sangat cantik, tetapi Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan menemukan lautan tulang di bawah tanaman. Ada tulang-tulang kultivator dan binatang buas di bawah mereka. Wang Lin merenung sejenak. Ketika dia menyebarkan indera ilahi, dia menemukan array transfer. Dia melompat dari punggung nyamuk itu dan tiba di barisan transfer kuno dalam sekejap mata. Wang Lin mengerutkan kening. Ada terlalu banyak daun merah yang tumbuh di sini. Tidak hanya mereka mencakup bagian dari array transfer, ada beberapa tanaman yang berakar dalam array transfer. Ini berarti bahwa array transfer harus mengalami kerusakan. Matanya menyala. Dia melambaikan tangannya dan pedang hitam terbang keluar seperti kilat hitam menuju tanaman di tanah. Setiap kali memotong salah satu tanaman, tanaman itu akan memuntahkan cairan merah seperti darah. Segera, seluruh tanah tercakup di dalamnya. Sepotong aura berbahaya datang dari tanah karena lebih banyak tanaman tumbuh kembali dari cairan. Kali ini, tanaman itu bahkan lebih besar dan lebih berwarna. Hati Wang Lin tenggelam. Dia melambaikan tangannya dan pedang terbang kembali. Namun, pedang terbang itu sekarang sangat redup. Itu terlihat sangat terkuras. Kedua tangan Wang Lin membentuk segel. Tiba-tiba, embusan angin muncul di sekitar pedang, menghilangkan cairan yang menempel padanya. Setelah semua cairan dihilangkan, pedang kembali ke keadaan normal. Setelah melihatnya, Wang Lin menyingkirkan pedang terbang itu. Menatap samudera tanaman yang tak berujung, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera pembatasan. Dia menjabat tangannya dan bendera pembatasan segera menjadi besar dan mulai menutupi tanah. 99 pembatasan membentuk 99 naga. Para naga dengan gila mengelilingi batasan kuno. Setiap kali naga mengitari batasan, tanaman merah yang tak terhitung jumlahnya akan mati dan memuntahkan cairan merah dalam jumlah tak terbatas. Tangan Wang Lin dengan cepat mengirimkan beberapa segel dan dia berteriak, "Buka!" Tiba-tiba, lautan cairan merah terbelah di tengah, seolah-olah ada tangan raksasa yang mendorongnya terpisah. Cairan merah bergerak ke samping, mengungkapkan array transfer kuno. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu saat ia mendarat dan mencatat array transfer kuno ke sepotong batu giok. Dia terbang kembali ke udara dan melambaikan tangannya untuk memulihkan bendera pembatasan. Setelah bendera pembatasan kembali ke Wang Lin, cairan merah menutupi array transfer sekali lagi. Satu persatu, bahkan tanaman yang lebih besar mulai menutupi area.
Tingginya sudah mencapai selusin kaki, yang 3 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Wang Lin melayang di udara dan menatap batu giok dengan ekspresi serius. Setelah sekian lama, ia mengungkapkan ekspresi merenung dan pergi tanpa sepatah kata pun. Selama bulan yang dibutuhkan Wang Lin untuk sampai di sini, ia mulai mempelajari manual konstruksi susunan transfer kuno yang ia dapatkan seharga 5 mid-core bis kualitas. Meskipun konsep array transfer kuno rumit, Wang Lin sudah memiliki pengetahuan yang baik tentang formasi dan transfer array. Menambahkan fakta bahwa ia hanya ingin memperbaiki dan tidak membangun, ia dapat memperoleh beberapa wawasan tentang mereka. Namun, hanya dengan pengetahuannya saja, ia tidak tahu apakah ia bisa melakukannya. Tetapi jika dia harus menemukan seseorang di Laut Setan yang berspesialisasi dalam transfer array kuno, itu akan sangat sulit, kecuali 6 Desire Iblis Lord hidup kembali. Wang Lin mencari selama 7 hari sesuai ke deskripsi di peta sebelum akhirnya dia menemukan array transfer kuno. Tempat itu dipenuhi dengan binatang buas, tetapi binatang buas dengan cepat mengusir mereka semua. Yang paling mengejutkan Wang Lin adalah bahwa array transfer ini benar-benar utuh. Setelah mempelajarinya sebentar, matanya mendarat di bagian array transfer. Bagian ini jelas berbeda dari bagian lainnya. Wang Lin tertegun. Dia menyadari bahwa bagian ini ditambahkan kemudian oleh seseorang yang telah memperbaiki array transfer kuno ini. Wang Lin merenung sedikit. Dia tidak tahu mengapa seseorang ingin memperbaiki larik transfer ini. Mungkinkah mereka juga hanya ingin mentransfer ke benua lain seperti dia? Beberapa saat kemudian, Wang Lin menghapus beberapa bagian dari array transfer. Dia ragu-ragu sedikit dan menghancurkan bagian dari array sebelum meninggalkan di belakang binatang nyamuk. Wang Lin sudah membongkar 3 array transfer, tapi ini membuatnya merasa seperti ada batu berat yang membebani hatinya. Dari 3 array transfer yang dia kunjungi, 2 di antaranya benar-benar utuh dan keduanya menunjukkan tanda-tanda sedang diperbaiki oleh seseorang. Jika hanya 1 array transfer yang diperbaiki, itu bukan masalah besar, tetapi beberapa array transfer diperbaiki, artinya ada sesuatu yang terjadi. Wang Lin memiliki perasaan yang samar-samar bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di Laut Setan. Agaknya, alasan susunan transfer yang dia butuhkan tidak diperbaiki adalah karena itu tercakup dalam tanaman, itu tidak dipindahkan ke lokasi yang tepat, atau itu tidak ditemukan. Setelah mengambil bagian yang dia dibutuhkan dari array transfer yang lengkap, dia akan benar-benar menghancurkannya. Hanya dengan melakukan itu dia akan merasa agak kurang tertekan. Ketika Wang Lin akhirnya mengumpulkan cukup bahan dari array transfer, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempat. Tepat setelah dia menghilang, pedang menusuk ke tanah di mana Wang Lin hanya berdiri. Ekspresi Wang Lin suram saat dia muncul di udara, menatap pria berpakaian hitam di kejauhan. Dia selalu menjaga indera ilahinya menyebar, tetapi dia tidak memperhatikan orang itu sampai mereka berada dalam jarak 100 kaki darinya dan melemparkan pedang itu. Harus dikatakan bahwa akal ilahi Wang Lin sama kuatnya dengan kultivator pemutus roh. Jika itu adalah kultivator Naschen Soul yang normal, mereka tidak akan menyadari apa-apa sampai pedang menusuk tubuh mereka. Jika kultivator ini berada di tahap spirit severing, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi Wang Lin memeriksa dan orang ini hanya berada di tahap pertengahan Naschen Soul. Orang ini harus memiliki beberapa teknik khusus untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari akal ilahi Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan niat membunuh. Jika dia membiarkan seseorang seperti ini hidup, maka dia harus hidup dengan perasaan seseorang selalu siap untuk menyerangnya kapan saja. Wang Lin memutuskan bahwa dia harus membunuh orang ini dengan cara apapun. Dia segera mengaktifkan jirealnya tanpa memperhatikan jumlah Naschen energi yang akan dikenakan biaya. Pria berpakaian hitam itu berusia paruh baya, agak kurus, dan memiliki wajah yang tampak sangat kejam. Setelah melihat bahwa Wang Lin lolos dari serangan sembunyi-sembunyi, ia mengeluarkan stempel batu dari tasnya yang dipegang. Dia meraung dan cap batu mulai berputar. Itu tumbuh lebih besar dengan setiap putaran. Begitu mencapai ukuran gunung kecil, itu jatuh ke arah Wang Lin. Namun, saat dia mengirimkan cap batu, wajahnya berubah pucat saat melihat kilat merah di mata Wang Lin dan segera berbalik untuk melarikan diri. Dia bahkan meninggalkan harta sihirnya untuk melarikan diri. Harta sihir, tanpa ada yang mengendalikannya, segera menyusut kembali ke ukuran telapak tangan dan jatuh ke tanah. Wang Lin mengerutkan kening. Jirealmnya melesat dan segera menyusul orang tersebut. Pria itu mengungkapkan ekspresi ngeri. Dia mengepalkan giginya, dan tepat saat jireal memasuki tubuhnya meledak. Tiba-tiba, kekuatan ledakan diri mengirimkan gelombang kejut ke segala arah. Di tengah ledakan, keretakan muncul, dan Naschen Soul yang tampak sangat lemah menghilang ke dalamnya. Jireal Wang Lin dengan cepat mengikutinya ke dalam celah. Setelah beberapa saat, Jireal muncul kembali dan kembali ke Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram. Meskipun Jirealmnya membunuh orang itu, dari tampilan wajah orang itu, tampaknya mereka tahu tentang Jirealm. Orang itu bahkan tahu kekuatan yang dimiliki Jirealm, jadi dia bersedia meledakkan tubuhnya untuk mencoba melarikan diri melalui celah di ruang angkasa. Wang Lin merenung sedikit sebelum dengan cepat berbalik dan pergi. Karena orang itu meledak, semua tasnya juga hilang, tidak meninggalkan jejak.
Setelah beberapa hari, Wang Lin kembali ke susunan transfer yang tertutupi oleh tanaman merah dan mulai perbaikannya. Selama periode pemulihan, bendera pembatasan tetap aktif. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah tanaman merah mengambil alih lagi. Setelah 3 hari pemulihan yang hati-hati, Wang Lin selesai memperbaiki arai. Dalam 3 hari, Wang Lin menghabiskan hampir seluruh energinya untuk memperbaiki arai transfer. Ketika dia selesai, dia duduk bersila untuk memulihkan energi spiritualnya yang hilang. Setelah pulih sepenuhnya, ia menempatkan batu roh kualitas tinggi ke soket arai transfer. Setelah menunggu lama, tidak ada reaksi. Wang Lin kaget. Dia mengganti batu roh kualitas terbaik dengan yang lain. Namun, bahkan setelah mengganti batu roh, masih belum ada reaksi. Hati Wang Lin tenggelam. Setelah merenung sebentar, dia meletakkan tangannya di soket. Dia mengepalkan giginya dan mengirim kekuatan spiritual dari tubuhnya ke arai transfer. Ketika energi spiritualnya memasuki barisan transfer, secara bertahap ia mulai bangun. Namun, itu agak terlalu ambisius untuk mencoba membuka arai transfer kuno dengan hanya kekuatan spiritual seorang kultivator Naschen Soul. Tak lama setelah itu, Wang Lin mulai merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya hampir habis. Dia dengan cepat mengeluarkan botol giok dan membuang apa yang ada di dalam mulutnya untuk menjaga energi spiritualnya. Setelah lama, Wang Lin menarik energi spiritualnya dan mulai berkultivasi. Setelah memulihkan semua energi spiritualnya, dia berjalan ke sudut timur laut dari arai transfer. Sebelumnya, ketika Wang Lin mengirim energi spiritualnya ke dalam arai transfer, dia tidak berusaha mengaktifkannya, tetapi sedang memeriksa apakah ada yang salah dengan itu. Ketika kekuatan spiritualnya mencapai sudut timur laut, dia merasakan sejumlah besar kekuatan spiritual menghilang di sana. Dia mengerti apa masalahnya. Dia mengambil bagian dari arai transfer, melompat ke udara, dan mengambil bendera pembatasan. Arai transfer di dekatnya sudah semuanya dipisahkan olehnya untuk bagian-bagian, jadi dia harus mencari lebih luas untuk arai transfer yang lebih kuno. Wang Lin dengan cepat dibebankan ke arai transfer kuno yang berjarak sekitar 8 hari lagi. Pada hari keempat, dia melewati arai transfer yang telah dia pisahkan sebelumnya. Dia tidak terlalu memperhatikannya, tapi ketika dia akan pergi, arai transfer itu tiba-tiba menyala. Wang Lin berhenti dan matanya menyala saat dia melihat arai. Namun, karena kerusakan parah yang dilakukan arai transfer, cahaya perlahan memudar. Wang Lin tidak menarik pandangannya sampai cahaya benar-benar memudar. Jelas bahwa alasan arai transfer menyala adalah karena di suatu tempat yang jauh, seseorang mengaktifkan arai transfer untuk diteleport ke sini. Namun, karena kerusakan parah yang dilakukan arai transfer, itu tidak dapat diaktifkan. Perasaan berbahaya di hati Wang Lin menjadi lebih kuat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mendorongnya keluar dari pikirannya. Meskipun Wang Lin tahu apa yang akan terjadi, itu tidak penting saat ini karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Satu-satunya hal yang ada di benaknya saat ini adalah menemukan arai transfer kuno untuk dibongkar potong untuk bagian-bagian dan untuk memperbaiki yang dia perlu gunakan. Dia menggunakan kecepatan tertinggi dan terbang menuju arai transfer. Pada hari ke-8, dia tiba di arai transfer kuno yang ditunjukkan pada peta. Dengan satu pandangan, kulit kepala Wang Lin geli. Arai transfer ini juga dalam kondisi sempurna. Dia tidak ragu, tetapi ketika dia akan membongkar arai transfer kuno, arai itu tiba-tiba menyala. Pilar cahaya melonjak ke langit dan sosok orang yang buram muncul di transfer arai. Niat membunuh yang kuat muncul bersama orang-orang itu ketika sosok mereka dengan cepat menjadi lebih solid. Hampir sama saat arai transfer menyala, Wang Lin meraih materi di sudut timur laut. Kekuatan spiritual melonjak di dalam tubuhnya untuk secara paksa menghapus bagian itu. Saat dia mengeluarkan materi, raungan marah datang dari salah satu sosok. Stop! Wang Lin tidak hanya berhenti, tapi dia juga bekerja lebih cepat dan mengeluarkan arai itu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap sosok itu saat mereka perlahan menghilang bersamaan dengan cahaya. Jika dia benar-benar berhenti, maka saat tokoh-tokoh itu benar-benar tiba, mereka akan langsung mencoba membunuhnya. Karena kelompok itu berani menyerbu lautan iblis, pasti ada kultivator pemutus roh di antara mereka. Pada saat itu, hampir semua arai kuno di Laut Setan menyala secara bersamaan. Tidak semua arai transfer kuno memiliki seorang pria berpakaian hitam yang menjaganya, hanya beberapa lokasi penting. Saat orang-orang ini tiba di Laut Setan, mereka melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Adapun arai transfer Wang Lin berada di, ada juga seorang pria berpakaian hitam, namun, dia sudah terbunuh oleh Wang Lin. Lautan iblis berubah menjadi kegemparan total. Ketegangan yang menumpuk di udara akhirnya meledak. 4 negara kultivasi bergabung untuk menyerang Laut Setan dan mengirim puluhan ribu kultivator melalui jajaran transfer kuno. Pertempuran besar telah dimulai di Laut Setan. 999 kota di Laut Setan dengan cepat menjadi medan pertempuran berdarah. Wang Lin sudah menebak apa yang terjadi saat dia melihat arai pemindahan kuno benar-benar diperbaiki dan orang-orang berpakaian hitam menjaga mereka. Setelah dia melihat angka-angka di arai transfer, dia bahkan lebih yakin. Wang Lin merasa bahwa dia harus segera meninggalkan Lautan Setan.
Saat dia terbang, dia menyentuh bahan-bahan yang dia butuhkan dan mengambil napas dalam-dalam. Beberapa hari kemudian, Wang Lin kembali ke barisan transfer dan mengganti potongan sudut timur laut. Dia memperhatikan laut setan dan menempatkan batu roh kualitas tinggi ke dalam soket. Cincin cahaya muncul. Saat array transfer dibuka, Wang Lin mengirim segel, menyebabkan semua pembatasan pada bendera pembatasan meledak ke arah luar. Bendera pembatasan dengan cepat membersihkan area, meninggalkan tanah tertutup cairan merah. Array transfer sepenuhnya dibuka dan sosok Wang Lin mulai perlahan menghilang. Tepat ketika dia akan menghilang, dia melambaikan tangannya dan bendera pembatasan kembali kepadanya. Setelah dia menghilang, cairan merah segera menutupi array transfer dan tanaman setinggi puluhan kaki mulai tumbuh. Terlalu banyak tanaman. Dengan suara retak, susunan transfer pecah dan lebih banyak tanaman tumbuh di retakannya. Pada titik ini, bahkan dengan peta, sulit untuk mengatakan bahwa tempat ini berisi array transfer kuno. Sehari kemudian, seorang pemuda ditutupi aura jahat menatap tanah yang ditutupi dengan tanaman dengan tatapan dingin. Orang ini adalah kultivator yang bergegas ke sini dari Hou Fen. Jika seseorang tahu bahwa orang ini hanya menghabiskan beberapa bulan untuk melakukan perjalanan dari Hou Fen ke Lautan Iblis, mereka akan ngeri. Jarak antara Hou Fen dan Laut Setan sangat besar. Bahkan Duanmu harus menggunakan array transfer kuno. Dia pernah berkata bahwa jika dia terbang, itu akan membuatnya ratusan tahun dengan tingkat kultivasi pemutusan roh. Akibatnya, kecepatan pemuda ini berada pada tingkat yang tak terbayangkan. Sebenarnya, alasan pemuda ini sampai di sini begitu cepat tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi jiwa transformasinya. Ini terutama disebabkan oleh teknik rahasia keluarganya, teknik pencarian hantu. Teknik ini menggunakan banyak avatar untuk berjalan ke semua arah yang berbeda, kemudian menyatu kembali bersama dan memberikan semua jarak berjalan oleh setiap avatar ke tubuh utama. Dengan cara ini, kecepatannya akan meningkat ribuan kali lipat dan memungkinkannya untuk tiba hanya dalam 2 bulan. Pandangan orang ini gelap ketika dia menatap tanaman di bawahnya sambil perlahan-lahan turun. Semua tanaman tetap tidak bergerak, seolah-olah mati ketika dia mendarat. Dia melihat array transfer yang rusak. Array transfer rusak parah dan tidak bisa diperbaiki lagi. Ini bisa dianggap sebagai susunan transfer yang sia-sia. Pemuda itu diam-diam menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, tidak banyak orang di planet ini yang dapat membuka tas peganganku. Hanya saja dengan kultivasi aku yang tidak stabil saat ini, jika aku tidak segera kembali ke planet asal aku, kultivasi aku akan semakin turun. Dia sedikit mengerutkan kening dan menghilang. Benua Kong, satu dari 6 benua utama planet Suzaku. Ada banyak negara kultivasi di benua Kong, tetapi kebanyakan dari mereka adalah negara berperingkat 1 atau 2 dengan beberapa peringkat 3 dan sangat sedikit peringkat 4. Lagi pula, sumber daya pada ini benua terlalu miskin. Di perbatasan benua Kong dan Laut Setan, ada kota perbatasan kecil. Kota ini tidak terlalu besar. Orang terkuat hanya pada tahap formasi inti. Di kota ini, ada array transfer kuno. Array transfer ini tiba-tiba menyala dan segera, sosok Wang Lin keluar dari sana. Setelah dia muncul, dia segera menyebar akal ilahinya dan memeriksa seluruh kota. Saat dia menyebarkan indera ilahi, semua orang di kota merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka, tetapi perasaan ini pergi secepat itu. Wang Lin menarik akal ilahi, lalu menghilang dari tempat. Dia bergerak sesuai dengan peta di benaknya. Begitu dia berada ribuan kilometer jauhnya dari kota, dia menampar tasnya dan binatang buas muncul di depannya. Wang Lin melompat ke punggungnya. Dia mengirim pesan ke nyamuk. Itu mengaum dan dibebankan ke depan. Dia bergerak sangat cepat. Tak lama, Wang Lin merasakan banyak lokasi dipenuhi dengan para kultivator yang kuat. Jelas, lokasi-lokasi itu adalah tempat sekte-sekte lokal berada. Wang Lin tidak berhenti, ia dengan cepat berjalan melewati negara ini. Setelah 10 hari, ia telah melewati banyak negara kultivasi peringkat 1 dan 2 dan tiba di tujuannya, array transfer kedua. Melalui array transfer ini, ia dapat dengan cepat menutup jarak antara dia dan Zhao. Namun, ketika dia berada 1000 km jauhnya dari array transfer, dia perlahan mulai mengerutkan kening. Menurut peta, array transfer berada di gunung, tetapi Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa banyak bangunan telah dibangun di daerah tersebut. Daerah itu juga dipenuhi dengan energi spiritual. Itu jelas merupakan tanah kultivasi sekarang. Selama pemindaiannya dengan indera ilahi, ia melihat beberapa pemuda yang sangat gigih di luar aula utama dengan beberapa murid Ki Kondensation. Jelas bahwa mereka mengadakan upacara masuk. Pada saat yang sama, di jalan-jalan gunung, ada beberapa pemuda yang dengan susah payah berjalan menaiki gunung. Melihat ke arah adegan yang akrab di hadapannya, Wang Lin merasakan penyesalan di hatinya. Dia tidak tahu seperti apa Heng Sekte saat ini. Meskipun perasaannya terhadap Heng Yu Sekte tidak dalam, itu masih sekte yang membawanya ke dunia kultivasi. Wang Lin mengendarai binatang buas menuju sekte dengan perasaan kompleks di hatinya. Ketika dia berada sekitar 100 km jauhnya dari sekte itu, sebuah cahaya putih pendek muncul, mencegahnya memasuki sekte itu.
Tanpa dia harus melakukan apa-apa, binatang buas mengeluarkan raungan dan menembus ke dalam cahaya dengan belalainya yang tajam. Kemudian, binatang itu menghirup dan pilar cahaya retak dan akhirnya hancur. Akibatnya, ekspresi beberapa kultivator formasi inti yang berada di pelatihan pintu tertutup tiba-tiba berubah saat mereka dengan cepat keluar. Mereka menatap tercengang Wang Lin dan binatang nyamuk di bawahnya. Mereka dengan cepat berteriak pada para murid untuk menghentikan upacara perekrutan dan dengan cepat pergi untuk menunggu kedatangan Wang Lin di depan aula utama. Begitu Wang Lin tiba, 3 kultivator formasi inti dengan cepat naik dan dengan hormat berkata, "Kami menyapa senior." Mereka bertiga merasa ngeri. Meskipun Wang Lin tidak memancarkan energi spiritual apapun, mereka merasakan tekanan darinya yang menyebabkan hati mereka bergetar. Terutama binatang buas di bawah kaki Wang Lin. Itu membuat mereka takut bahwa itu akan membuat bencana besar menimpa mereka. Di antara 3 kultivator inti formasi adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Selain salah satu jantan yang memiliki rambut putih, 2 lainnya terlihat sangat muda, terutama kultivator wanita. Dia terlihat sangat cantik dan anggun. Namun, kamu tidak dapat menilai seorang kultivator dari penampilannya. Lihat saja Wang Lin. Meskipun dia terlihat seperti pemuda, dia sudah berusia lebih dari 400 tahun. Ekspresi Wang Lin tenang ketika dia memindai ketiga dan bertanya, "Sekte apa ini?" Orang tua di antara ketiganya dengan cepat dan dengan hormat menjawab, "Senior, sekte kami bernama Zion. Jika senior membutuhkan sesuatu, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Wang Lin memandang orang itu dan dengan tenang berkata, "Dulu ada transfer array kuno di sini. Apakah itu masih ada?" Orang tua itu tertegun. Dia merenung sedikit dan berkata, "Senior, tidak ada array transfer kuno di sini." Saat dia selesai berbicara, dia merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Aura seluruh Wang Lin tiba-tiba berubah dingin saat dia perlahan-lahan berkata, "Apakah kamu yakin?" Dahi pria tua itu dipenuhi keringat dingin. Setelah berpikir sebentar, dia akan berbicara, tetapi kultivator wanita yang anggun memotongnya dan berkata, dengan suara yang renyah, "Senior, apakah lokasi susunan transfer kuno di atas gunung?" Tatapan Wang Lin jatuh pada kultivator perempuan. Meskipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Lim Wan, dia masih cukup cantik, terutama wajahnya, yang seputih giok. Menghadapi tatapan Wang Lin, wajah perempuan itu sedikit merah padam. Dia cepat-cepat berkata, "Senior, jika array transfer berada di atas gunung, maka junior tahu itu. Pimpin jalan." Wang Lin terbang menuju puncak gunung. Wanita itu dengan cepat mengikuti. 2 kultivator inti formasi lainnya ragu-ragu sebentar, lalu mengikuti juga. Di bawah bimbingan wanita itu, mereka segera tiba di puncak gunung. Ada loteng besar yang dibangun di sini dengan lonceng tergantung di sudut-sudut bangunan. Lonceng berbunyi sangat renyah dan indah. Setelah kultivator perempuan mendarat, wajahnya memerah ketika dia berkata, "Senior, ini rumah junior. Daerah ini pada awalnya bukan dari sekte Zion. Itulah sebabnya saudara magang senior tidak tahu tentang susunan transfer kuno. Junior menemukan jalan rahasia oleh keberuntungan dan menemukan bahwa ada array transfer kuno di bawah gedung." Wang Lin mengangguk. Sebelumnya, ketika dia memindai area dengan indera ilahi, dia memeriksa area ini, tetapi tidak menemukan apapun. Sekarang, memeriksanya dari jarak dekat, ia memindai dengan akal ilahi dan segera menemukan fluktuasi kecil energi spiritual di bawah tanah. Jelas, seseorang menggunakan teknik untuk menyembunyikan array transfer. Dia sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa menurut peta, ini hanya negara kultivasi peringkat 2, namun ada teknik yang hampir bisa membodohi perasaan ilahinya. Di bawah bimbingan kultivator perempuan, mereka berjalan ke loteng. Saat dia berjalan, ada aroma harum. Bagian dalamnya tampak sangat anggun dan sangat feminin. Pandangan Wang Lin menyapu ruangan. Pandangannya jatuh ke layar sebentar, tapi dia dengan cepat menariknya. Wajah kultivator wanita semakin memerah. Dia menggunakan momen itu sebelum 2 saudara magang seniornya berjalan ke pintu untuk mendekati layar dan menyingkirkan pakaian dalam yang hampir transparan yang tergantung di layar. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya merah, dan tidak berani memandang Wang Lin. Wang Lin berpura-pura tidak melihat apa-apa. Di bawah bimbingan kultivator perempuan, mereka berjalan menuju barisan transfer. Meskipun dia terlihat sangat tenang, Wang Lin terus waspada. Jika ada sesuatu yang salah, maka dia akan bertindak tanpa ragu-ragu. Di bawah loteng, Wang Lin melihat array transfer kuno. Array transfer kuno tampak terpelihara dengan baik dan bisa digunakan. Dia mengeluarkan 2 kor binatang roh kualitas rendah dan melemparkannya ke kultivator wanita. Dia berkata, "Saring pil dengan mereka. Mereka akan membantu kamu dengan kultivasi kamu." Kultivator perempuan melihat inti dan terkejut. Dia mengungkapkan ekspresi ekstasi ketika dia merasakan gelombang energi spiritual di dalam mereka. Jika dia mengkonsumsi pil yang dimurnikan dari mereka, dia akan dapat mencapai tahap akhir formasi inti. Dia dengan hati-hati menerima mereka dan memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Kedua kultivator formasi inti tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan terlihat iri. Wang Lin melirik keduanya, lalu berjalan ke array transfer.
dia melambaikan tangannya dan kabut menghalangi orang-orang di luar untuk melihat ke dalam. Kemudian, dia mengeluarkan batu roh berkualitas tinggi dan meletakkannya ke dalam soket. Array transfer menyala dan Wang Lin menghilang dari transfer array. Kultivator wanita memandang array transfer kosong dengan sedikit kesedihan di hatinya. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu dan wajahnya memerah lagi. Zhao ada di ujung benua Kong. Itu bukan negara besar. Faktanya, itu hanya setengah dari ukuran Houfen. Meskipun ada vena semangat, produksinya sangat kecil dan hanya cukup untuk mendukung negara, sehingga bahkan ketika mereka terbuka untuk menambang, ada batasan pada penambangan. Karena kelangkaan pembuluh darah roh, ramuan roh juga menjadi sangat langka. Dapat dikatakan bahwa Zhao adalah negara perbatasan yang sangat kecil. Saat ini, sekte nomor 1 di Zhao adalah sekte Xuandao dan leluhurnya, Unanzi, telah mencapai tahap akhir dari Naschen Soul bertahun-tahun lalu. Dalam 400 tahun ini, meskipun ia belum mencapai tahap pemutusan roh, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat dan kultivator baru lahir Naschen Soul tahap akhir lainnya tidak cocok untuknya sama sekali. Selain sekte Xuandao, sekte ortodoks Zhao, seperti sekte Ethereal, tidak melakukannya sebaik sebelumnya dan secara bertahap menjadi sekte kelas 2. Pada saat yang sama, sekte Nirvana dan sekte Yuan Kui juga mengalami nasib yang sama. Karena keberadaan Punanzi, sekte mereka juga telah didorong ke kelas 2. Adapun sekte setan, sekte jalan surga, sekte Hihuan, dan sekte Wufeng, mereka telah melakukan yang lebih baik. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan Punanzi, mereka adalah kepala di atas sekte ortodoks. Hanya saja di bawah cengkeraman Punanzi yang kuat, sekte setan dan ortodoks Zhao berhenti berkelahi satu sama lain sebagai banyak. Meskipun masih ada beberapa konflik, itu semua adalah konflik kecil yang tidak pernah menjadi keterlibatan besar. Dapat dikatakan bahwa Zhao saat ini berada di bawah kendali penuh Punanzi, perlahan-lahan menuju negara kultivasi peringkat 4. Setelah Punanzi mencapai tahap pemutusan roh, menjadi peringkat 4 akan dengan mudah menjadi kenyataan. Selain sekte-sekte ini, beberapa orang terkenal telah muncul dalam 400 tahun ini. Seperti jenius Xuandao sekte, Wang Zuo. Orang ini hanya membutuhkan 200 tahun untuk mencapai tahap formasi inti dan 400 tahun lagi untuk mencapai tahap akhir formasi inti. Jenis kecepatan kultivasi ini sangat langka di Zhao. Di luar ini, semua sekte lain memiliki jenius yang muncul, tetapi dibandingkan dengan keluarga Teng, mereka sama sekali tidak setara. Dalam 400 tahun terakhir, selain Punanzi menjadi terkenal, orang terkenal lainnya berasal dari keluarga Teng. Nenek moyang keluarga Teng, Teng Huayuan, berada pada tahap awal Naschen Soul 400 tahun yang lalu. Kemudian, dengan bantuan Punanzi, ia mencapai tahap akhir Naschen Soul dan menjadi salah satu kultivator top di Zhao. Di Zhao, selama seseorang mencapai tahap Naschen Soul, mereka akan menerima banyak kekuatan dan status tinggi. Tentu saja, ini hanya jika mereka mendengarkan perintah Punanzi. Punanzi menetapkan aturan yang harus diikuti oleh semua orang di Zhao. Mereka tidak boleh peduli tentang berapa banyak sumber daya yang mereka gunakan, mereka harus menciptakan satu kultivator pemutus roh dari para kultivator Naschen Soul untuk mengangkat Zhao ke negara peringkat 4. Dengan meningkatnya tingkat kultivasi Teng Huayuan, status keluarga Teng juga meningkat. Prospek keluarga meningkat dan memiliki banyak keturunan, menjadikan mereka keluarga kultivasi nomor 1 di Zhao. Turunan keluarga adalah murid dari hampir setiap sekte dan beberapa dari mereka bahkan memegang posisi yang sangat tinggi pada mereka. Sekte. Pada saat yang sama, Teng Huayuan menikahkan banyak anak perempuan mereka dengan para jenius untuk memperkuat fondasi keluarga Teng. Wang Zuo menjadi salah satu menantu keluarga Teng. Bisa dikatakan bahwa keluarga Teng sudah sangat terintegrasi ke dalam negara Zhao. Bukannya tidak ada yang tahu tentang keluarga Teng, tetapi sebagian besar waktu, Teng Huayuan bahkan tidak perlu bertindak. Mereka yang memiliki gagasan menentang keluarga Teng akan menghilang. Mengenai apa yang dilakukan Teng Huayuan, Unanzi tidak sedikit mempertanyakannya. Dia dengan sepenuh hati diinvestasikan untuk mencoba masuk ke tahap pemutusan roh. Kota keluarga Teng telah diperluas 6 kali dalam 400 tahun terakhir. Itu sekarang adalah kota besar yang dikenal di seluruh Zhao. Ada ruang rahasia 100 kaki di bawah kota keluarga Teng. Kamar itu memiliki 10 kali energi spiritual dari luar. Alasan untuk ini adalah karena berada di atas vena roh. Meskipun vena roh ini tidak besar, itu lebih dari cukup untuk kultivasi. Karena leluhur keluarga Teng mengetahui tentang vena roh ini, ia menggunakan setiap kali kota diperluas untuk perlahan menggali ruang untuk dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang bahkan Punanzi tidak tahu tentang dan hanya beberapa anggota dari keluarga Teng tahu tentang hal itu. Hanya ketika seseorang hendak membuat terobosan barulah mereka diizinkan untuk menggunakan kamar itu. Pada hari ini, di dalam ruang rahasia bawah tanah, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih membuka matanya, memperlihatkan sebuah tatapan tajam. Alis orang ini dirajut. Ketika dia berkultivasi, tiba-tiba dia merasakan haus darah. Perasaan ini menyebabkan energi spiritual di tubuhnya menjadi kacau. Pria tua itu merenung sedikit. Tangan kanannya membentuk segel dan menembakkan cahaya putih yang melayang di depannya.
Dia dengan cepat mengucapkan beberapa kata rumit dan segera, cahaya putih berkedip dan bergetar di depannya. Perlahan-lahan, ekspresinya menjadi lebih dan lebih serius ketika dia melihat cahaya itu. Tapi tepat pada saat itu, cahaya putih itu bergetar keras. Itu keluar dari kendalinya dan menghilang tanpa jejak. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba menjadi suram. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aneh, bahkan teknik pendeteksi roh pun Nanzi tidak dapat mengetahui dari mana haus darah berasal. Dia merenung sedikit dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berpikir, dengan tingkat kultivasi dan koneksi aku saat ini di Zhao, bahkan jika pemilik haus darah ini datang ke sini, aku dapat dengan mudah menyingkirkannya. Orang ini adalah leluhur keluarga Teng yang membunuh Wang Lin, simbol keluarga Teng, Teng Huayuan. Berkat berlalunya waktu, dia tampak lebih tua. Meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi, dia jelas sangat berbeda dari orang yang membuat Wang Lin meledak. Seluruh orangnya merasa jauh lebih halus. Perasaan ini seperti seseorang yang senang bertarung menjadi orang yang sangat licik dan licik dalam semalam. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Dia menarik napas dalam-dalam dan menghilang dari ruang rahasia. Ketika dia muncul kembali, dia berada di dalam rumah leluhur keluarga Teng. Rumah leluhur keluarga Teng adalah 3 lantai dengan naga diukir di atasnya. Secara keseluruhan, itu terlihat sangat megah dan memancarkan gelombang energi spiritual. Ketika Teng Huayuan muncul, dia tiba di lantai 3. Di lantai 3 ada banyak sekali tablet dengan nama-nama terukir di atasnya. Semua nama ini adalah nama anggota keluarga inti Teng yang telah meninggal. Tatapan Teng Huayuan menyapu tablet dan mendarat di salah satu yang ada di rak paling atas. Tablet itu dengan jelas membaca, Teng Li. Dalam lebih dari 400 tahun terakhir, setiap kali dia merasa terganggu atau kesal, dia akan datang ke sini dan melihat tablet itu. Ini pada dasarnya menjadi salah satu kebiasaannya. Setelah waktu yang lama, dia melambaikan tangannya dan tablet itu terbang ke tangannya. Dia menyikat tablet dan bergumam pada dirinya sendiri, Li Er, kamu mati terlalu muda. Dengan bakatmu, jika kamu masih hidup, kamu akan berada di tahap Naschen Sol sudah. Dia menghela nafas, mengembalikan tablet, dan berbalik untuk pergi. Di saat itu, di luar kota keluarga Teng, 2 lampu pedang terbang menuju kota. 100 kaki jauhnya dari kota keluarga Teng, 2 lampu pedang itu mendarat, memperlihatkan seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia parubaya dan sedikit lebih tua, tetapi masih terlihat sangat tampan. Dia jelas tampan dan mempesona di masa mudanya. Orang ini mengenakan jubah putih dan merasa seperti seorang kultivator. Wanita itu tidak menakjubkan, tetapi memancarkan aura yang sangat elegan. Dia juga mengenakan jubah putih. Alisnya terkunci. Jelas, dia memiliki beberapa masalah dalam benaknya. Pria parubaya itu mengangkat kepalanya dan memandang kota Teng keluarga ketika sebuah tatapan kompleks melintas di matanya. Wanita itu menghela nafas dan berbisik, Wang Zuo, sudah bertahun-tahun sejak itu terjadi. Bisakah kamu masih tidak melepaskan begitu saja? Pria parubaya itu terkekeh dan dengan lembut berkata, lepaskan. Jika aku bisa melepaskan dendam membunuh ibuku, ayahku, dan seluruh klanku, maka aku, Wang Zuo, bukan manusia. Wanita itu merenung sedikit dan berbisik, aku hanya kembali untuk melihat adik perempuanku. Dalam 3 hari, kita akan pergi. Dalam 3 hari ini, tolong jangan impulsif, oke? Kamu bisa santai. Sebelum aku memiliki kekuatan untuk membunuh pencuri tua itu, aku tidak akan bertindak. Wang Zuo. Ketika wanita itu berjalan, dia berbisik, Wang Zuo, kamu benar-benar tidak boleh menyalahkan masalah ini pada leluhur. Orang yang harus kamu benci adalah Wang Lin. Meskipun dia sudah mati, semua ini disebabkan olehnya. Pria parubaya itu tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan berkata, kata demi kata, Teng Xiu Xiu, aku sudah mengatakan kepada kamu untuk tidak pernah menyebut nama Wang Lin di depan aku. Hari ini, aku beri kamu satu peringatan terakhir. Jika kamu berani membesarkannya lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Wanita itu merenung sedikit dan tidak lagi berbicara, tetapi pergi ke kota keluarga Teng dengan Wang Zuo. Pada saat itu, di tepi Zhao, di lembah yang tidak dikenal, tiba-tiba ada kilatan cahaya terang. Perlahan, cahaya memudar. Seorang pemuda berambut putih berjalan keluar dari lembah. Di dahinya ada bintang ungu. Dia melihat tanah di kejauhan dan kemudian berbelok ke timur. Dia berlutut dan tanpa ampun bersujud beberapa kali. Niat membunuh yang menunjukkan 400 tahun kebencian melintas di matanya saat dia bergumam, ayah, ibu, Taiju kembali. Kali ini, aku akan membuat aliran darah di Zhao. Jika aku melanggar sumpah ini, biarkan jiwaku dihancurkan. Sebuah petir melintas di langit, mengirimkan gelombang guntur. Dalam gelombang hujan deras, lapisan kabut terbentuk. Gunung Hengyu. Sekte Xuandao diselimuti hujan dan kabut dengan bau kilat melayang turun disertai dengan gemuruh guntur. Dedaunan mengeluarkan bunyi letupan saat hujan turun. Pada malam hujan ini, seorang pemuda berambut putih berjalan perlahan melewati hutan. Setiap langkah yang diambilnya di dedaunan basah menciptakan suara gemerisik. Dari kejauhan, orang ini melihat sekte Xuandao di atas gunung Hengyu. Setelah waktu yang lama, dia menarik pandangannya.
Targetnya kali ini adalah sebuah desa kecil yang jauhnya ratusan kilometer. Di tengah malam di desa gunung, selain gemuruh guntur, hanya ada suara hujan yang menghantam tanah. Tentu saja, akan ada beberapa lolongan dari beberapa anjing yang dipelihara oleh penduduk desa. Seolah-olah mereka ingin menentang cuaca ini. Namun, satu-satunya jawaban adalah guntur yang lebih keras. Seluruh desa itu gelap ketika pemuda berambut putih berjalan di sepanjang jalan utama, melihat pemandangan yang akrab bercampur dengan unsur-unsur asing. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan kedinginan, tetapi dengan kemurungan. Kemurungan ini bahkan bisa melelehkan es karena dipenuhi dengan cinta keluarga yang tak terbayangkan. 400 tahun telah berlalu dalam sekejap. Meskipun tampaknya tidak lama bagi para kultivator, sudah banyak generasi untuk orang-orang biasa. Semua rumah di desa telah dibangun kembali oleh keturunan mereka dan sekarang tampak berbeda dari sebelumnya. Orang ini adalah Wang Lin. Dia melihat sekeliling rumah-rumah di desa. Tatapannya berhenti di satu rumah, ingat bahwa dulu ada pohon besar di sana. Dia sering membaca buku dan bermain dengan teman-temannya di bawah pohon itu. Dalam sekejap mata, semua itu telah menghilang. Wang Lin diam-diam menghela nafas dan perlahan berjalan maju. Setelah beberapa saat, dia berhenti ketika menatap rumah yang sangat dikenalnya. Tubuhnya mulai bergetar ketika dia melihat rumah. Semua rumah lain di desa telah berubah, tetapi rumah ini masih persis sama seperti dulu. Wang Lin menggigit bibir bawahnya dan membuka gerbang utama. Gerbang itu berderit saat dibuka. Dia menutupnya setelah dia masuk. Di halaman ada sebuah meja kayu dengan beberapa kursi kayu kecil di bawah gantung. Wang Lin diam-diam menyaksikan adegan ketika air mata jatuh dari matanya. Setelah lama, Wang Lin berjalan ke rumah, membuka pintu, dan melangkah masuk. Segalanya tertinggal seperti yang diingatnya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Saat ini, Wang Lin merasa semua yang terjadi dalam 400 tahun terakhir adalah mimpi dan dia baru saja bangun. Orang tuanya tidak lagi mati dan jiwa mereka tidak berada di dalam surga menentang manik. Mereka ada di dalam rumahnya dan mereka pergi tidur di malam hujan ini. Namun, dengan akal ilahi, dia tahu tanpa menyebar bahwa tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini. Di tengah ruangan utama, Wang Lin melihat dua tablet peringatan, satu di atas yang lain. Yang di atas berbunyi, Wang Tianshui, Yao Tingsu. Tablet yang lebih rendah berbunyi, Putra Sulung, Wang Lin. Di bawah dua tablet memorial adalah pembakar dupa dengan beberapa dupa yang tidak digunakan di sebelahnya. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kesedihan saat ia menyalakan 3 batang dupa dan menempatkannya di pembakar dupa. Dia perlahan berlutut di tanah. Dia tanpa ampun bersujud beberapa kali dan bergumam, anak yang tidak berbakti ini ada di sini untuk menawarkan dupa kali ini. Lain kali, aku akan membangun menara yang terbuat dari kepala keluarga Teng untuk orang tua aku. Aura niat membunuh keluar dari Wang Lin. Ruangan itu langsung menjadi lebih dingin daripada malam hujan di luar. Setelah selesai, ia merenung sejenak, lalu tiba-tiba bergerak dan menghilang dari tempat itu. Setelah beberapa saat, satu bisa melihat kereta kuda berlari menuju rumah dari desa pegunungan. Mengemudi gerbong adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Jelas bahwa dia adalah seorang seniman bela diri di dunia fana. Dia membentak cambuk di tangannya dan, dengan suara letupan, kuda itu bergerak lebih cepat lagi. Tanah tidak rata, yang menyebabkan kereta terus naik turun, tetapi orang tua itu sepertinya terpaku pada kereta. Dia tetap tidak terpengaruh dan kadang-kadang berteriak, "Pergi!" Segera, gerbong itu dekat dengan rumah. Orang tua itu berteriak dan mengencangkan cengkeramannya pada kendali. Kuda-kuda menjerit ketika kaki depan mereka naik ke udara dan kereta berhenti di depan rumah Wang Lin. Pria tua itu melompat dari kereta dan dengan hormat membuka pintu. Saat pintu terbuka, seorang gadis melompat keluar dari kereta. Dia mengenakan kemeja hijau, rambutnya diikat menjadi sanggul, dan dia terlihat sangat cantik. Setelah gadis itu keluar dari kereta, tubuhnya menggigil. Jelas, dinginnya cuaca sudah menimpa dirinya. Namun, dia tidak keberatan. Dia membuka payung dan berkata, dengan suara yang renyah, "Tuan Putri, kita ada di sini." Sosok yang sangat indah keluar dari kereta dan berdiri di bawah payung. Wajah gadis ini pucat. Itu terlihat seperti kecantikan yang sakit-sakitan. Saat dia keluar, tubuhnya menggigil. Gadis pelayan dengan cepat memegang payung di satu tangan dan mengambil mantel ungu besar dari kereta dengan tangan yang lain. Dengan bantuan lelaki tua itu, mereka mengenakan mantel itu pada wanita muda itu. Pada saat yang sama, gadis pelayan itu berkata, dengan perasaan tidak puas, "Tuan Putri, mengapa kita harus datang ke sini malam ini di sini? Hujan? Kita bisa datang besok saja. Bagaimana jika kamu masuk angin?" Bahkan mata lelaki tua itu menunjukkan tanda penyesalan dalam pandangannya yang hangat. Wanita muda itu tersenyum. Ketika dia berjalan, dia berkata, "Kalian tidak tahu ini, tetapi sebelum kakek meninggal, dia berkata bahwa tidak peduli apa yang terjadi, seorang keturunan harus datang ke sini untuk mengunjungi tempat ini pada hari ini. Itu adalah tradisi keluarga." Pelayan itu masih tidak bahagia dan berkata, "Nona, tempat ini sangat jauh dari ibu kota. Kenapa kita harus datang ke sini setiap hari?"
Mungkinkah ada sesuatu yang penting disembunyikan di sini? Aku mendengar dari pelayan lain bahwa tempat ini dulunya adalah salah satu lokasi cabang keluarga Wang. Wanita muda itu menghentikan pria tua itu untuk membuka pintu gerbang dan mengangkat tangannya yang seperti batu giok untuk mendorongnya buka. Dia tersenyum pada gadis pelayan dan berkata, "Ini adalah pertama kalinya kamu ikut denganku, jadi kamu tidak tahu. Ketika kami punya waktu, aku akan memberitahu kamu." Setelah memasuki halaman, mereka bertiga tidak ragu-ragu dan langsung memasuki rumah. Gadis pelayan menutup payung, mengibaskan air, lalu dengan penuh rasa ingin tahu melihat ke sekeliling ruangan. Adapun lelaki tua itu, dia diam-diam berdiri di ambang pintu. Wanita muda itu menarik napas dalam-dalam. Saat gadis pelayan itu hendak berjalan, wanita muda itu berhenti dan berkata, "Kamu tunggu dengan kakek Li di sini. Aku akan masuk sendiri." Pelayan itu cemberut, tetapi dengan patuh mengangguk. Wanita muda itu tersenyum, terbatuk beberapa kali, lalu perlahan berjalan menuju aula utama. Setelah memasuki aula utama, wanita muda itu memandang kedua tablet itu. Dia mengambil tempat tidur di depan tablet dan berlutut di tanah. Setelah kau tahu beberapa kali, dia akan mengeluarkan beberapa dupa, tetapi matanya tiba-tiba terkunci pada 3 dupa yang hampir terbakar. Saat dia akan menangis, dia merasakan hembusan udara dingin di ruangan itu. Dia membeku dan dahinya berkeringat dingin. Dia merasa bahwa jika dia bergerak, dia akan terbunuh seketika. Dia melihat seorang pria muda dengan rambut kepala putih perlahan berjalan ke dalam ruangan. Wang Lin melihat ke arah nona muda dan dengan lembut bertanya, "Keturunan siapa kamu?" Wajah nona muda itu dipenuhi dengan ngeri. Dia terus-menerus gemetar ketika udara dingin menembus tubuhnya. Bahkan suaranya bergetar ketika dia bertanya, "Siapa kamu? Dan mengapa kamu berada di rumah leluhur keluarga Wang?" Wang Lin menatap wanita muda itu. Dia melambaikan tangannya. Udara dingin di sekitarnya menghilang dan digantikan oleh rasa kehangatan. Tubuh wanita muda itu terasa hangat ketika dia mengungkapkan ekspresi terkejut dan menatap Wang Lin. Namun, dia diam-diam menggerakkan tangan kanannya dan menyentuh pinggangnya. Tiba-tiba, embusan angin kencang yang diciptakan oleh telapak tangan kekuatan bergegas ke ruangan bersama dengan pria tua itu. Namun, begitu pria tua itu memasuki ruangan, dia merosot dan tertidur. Wajah wanita muda itu menjadi pucat. Wang Lin bahkan tidak melirik pria tua yang pingsan dan dengan lembut berkata, "Aku akan bertanya lagi, keturunan siapa kamu?" Pada kenyataannya, saat dia melihat rumahnya, dia sudah memiliki kecurigaan. Mustahil bagi rumah untuk tetap sama tanpa ada yang merawatnya. Meskipun rumah itu terlihat sama, rumah itu telah dibangun kembali agar terlihat seperti sebelumnya. Wanita muda itu menunjukkan penampilan yang teguh. Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Ayah aku adalah Wang Yun. Karena kamu sudah mengikuti aku di sini, mengapa repot-repot mengajukan pertanyaan ini?" Wang Lin mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang orang-orang yang namanya terukir pada tablet ini ada hubungannya dengan kamu?" "Itu adalah rumah leluhur-leluhur-leluhurku." Wanita muda itu sangat bingung. Jika dia adalah seseorang yang dikirim oleh salah satu musuh ayahnya, mengapa dia mengajukan pertanyaan ini? Hati Wang Lin bergetar. Suaranya tidak lagi hambar. Itu malah bergetar sedikit ketika dia bertanya, "Apa nama leluhurmu?" Wanita muda itu sedikit ragu dan menjawab, "Nama leluhur adalah Tiantu." Dia merasa bahwa orang ini sangat aneh. Setelah Wang Lin mendengar nama itu, tubuhnya segera bergetar. Dia bergumam, "Paman keempat, berbicara tentang keluarga Wang, selain dari orang tua Wang Lin sendiri, yang paling dia pedulikan adalah paman keempat." Setelah mendengar berita tentang paman keempat, dia tidak bisa tidak menjadi bersemangat. Adegan paman keempat diputar ulang di kepala Wang Lin. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan memandangi wanita muda itu. Tatapannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks, pandangan yang akan dimiliki seseorang ketika melihat keturunan mereka sendiri. Dia perlahan berkata, "Nenek moyangmu, pada umur berapa dia mati?" Ekspresi aneh di wajah wanita muda itu menjadi lebih dalam ketika dia menjawab, "Leluhur meninggal pada usia 98. Ketika dia berusia setengah baya, ia menarik perhatian abadi dari sekte Piao Miao. Setelah turun dari gunung, ia memulai kehidupannya di ibu kota dan menjadi salah satu pengikut keluarga kerajaan. Itu juga ketika fondasi keluarga Wang dimulai." Ada sedikit kelegaan di matanya saat dia bertanya, "Keempat, putra leluhurmu, Wang Hu, juga meninggal." Mata wanita muda itu terkejut ketika dia bergumam, Bagaimana kamu tahu tentang putra leluhur, Wang Hu?" 3 tahun setelah leluhur meninggal, dia juga mati. Waktu berlalu dan orang-orang datang dan pergi. Setelah Wang Lin mendengar tentang paman keempat, mentalitasnya mengalami perubahan. Setelah waktu yang lama, dia memandangi wanita muda itu dan perlahan berkata, "Ada energi yin yang berbahaya di dalam tubuhmu. Apakah ibumu terluka saat dia hamil denganmu?" Setelah mendengar kata-kata Wang Lin, pikiran wanita muda itu benar-benar kacau. Harus dikatakan bahwa jika Wang Lin telah memeriksanya dengan cermat dan memiliki beberapa petunjuk, maka akan masuk akal jika dia berhasil menebak beberapa rahasianya. Namun, sangat sedikit orang yang tahu tentang energi yin di tubuhnya dan kebanyakan hanya berpikir bahwa dia dilahirkan dengan tubuh yang lemah. Wanita muda itu memandang Wang Lin.
Dia bertanya, dengan suara gemetar, "Kamu, siapa kamu?" Wanita muda itu sudah membuang gagasan bahwa dia adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh musuh ayahnya. Jika ya, mengapa dia tahu banyak hal? Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan awan kabut hijau mulai berkumpul di dahi wanita muda itu. Warna awan menjadi lebih dalam dan lebih dalam sampai Wang Lin akhirnya melambaikan tangannya dan gasnya menghilang tanpa jejak. Wanita muda itu tiba-tiba merasakan tubuhnya menghangat. Rasa dingin yang mengganggunya selama 20 tahun ditambah menghilang hanya dengan lambaian tangan. Ini tiba-tiba mengingatkannya pada tipe orang dari mitos. Wanita muda itu menggigit bibir bawahnya dan bertanya, kamu seorang yang abadi." Wang Lin tertawa, "Abadi, semacam." Melihat bahwa paman keempat memiliki keturunan dan bahwa mereka baik-baik saja di ibu kota, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi merasa lega. Wang Lin merenung sedikit. Dia memandang wanita muda itu dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku menganggap leluhurmu juga. Aku membuat perjanjian dengan paman keempat bahwa jika aku berhasil menjadi abadi, aku akan melindungi keluarganya untuk membayarnya karena telah memberi aku kesempatan untuk menjadi abadi." Dengan itu, ia menampar tasnya untuk memegang dan mengeluarkan botol-botol pil dan melanjutkan, "Ada 72 pil di sini. Setiap keturunan dapat meminum 1 pil. Mereka tidak harus serakah, tetapi kamu diizinkan untuk mengambil 3. Setelah memberikan botol kepada wanita muda itu, dia merenung sedikit dan mengarahkan jarinya di antara alisnya. Setelah mengeluarkan setetes darah, dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan sepotong batu giok. Dia meninggalkan sepotong jireamnya di dalam batu giok, lalu berbalik ke wanita muda itu. Ekspresinya serius dan dingin ketika dia berkata, "Aku telah meninggalkan sebagian kecil akal ilahi di dalam batu giok ini. Tidak ada kultivator di Sao yang bisa bertahan lebih dari sesaat di bawah kekuatannya. Namun, batu giok ini hanya bisa digunakan 3 kali. Untuk saat ini, kamu pegang itu. Hanya keturunan keluarga Wang yang bisa menggunakannya. Berhati-hatilah dan gunakan dengan bijak." Setelah melempar batu giok ke wanita muda itu, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari ruangan. Wanita muda itu menatap tercengang pada pil. Dan batu giok di tangannya, masih merasa seperti sedang bermimpi. Pria tua yang jatuh di tanah perlahan-lahan terbangun. Matanya tiba-tiba berbinar ketika dia berdiri, berjalan di sebelah wanita muda itu, dan bertanya, "Nyonya, apa yang sebenarnya terjadi?" Pada titik ini, gadis pelayan juga masuk. Hanya setelah melihat bahwa wanita muda baik-baik saja dia menghela nafas. Wajahnya memerah ketika dia berkata, "Nona, Cui Er terlalu lelah dan tidak sengaja tertidur." Saat pria tua itu mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi jelek. Dia ingat dengan jelas bahwa wanita muda itu mengiriminya sinyal, tetapi begitu dia memasuki ruangan, dia kehilangan kendali dan tertidur. "Tidak apa-apa. Jangan terlalu memikirkan semua ini. Mari kita kembali ke ibu kota." Wanita muda itu menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Kulit yang sakit-sakitan telah menghilang dari wajahnya dan digantikan dengan cahaya merah yang sehat. Orang tua itu adalah orang pertama yang menyadari kelainan itu. Dia berkata, dengan suara kaget, "Nona, kamu." Pada saat itu, gadis pelayan juga memperhatikan perbedaan dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Nona muda tersenyum. Dia tidak menjelaskan. Dia berbalik dan melihat 2 tablet di ruangan itu, terutama yang mengatakan Wang Lin. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Dengan kepintarannya, dia sudah memiliki ide tentang apa yang terjadi, tetapi untuk mengkonfirmasi spekulasi dia harus memeriksa pohon keluarga kembali di ibu kota. Dia percaya bahwa kali ini, ayah akan mengambil waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk memeriksa silsilah keluarga dengannya. Setelah meninggalkan desa, kehangatan di wajah Wang Lin menghilang ketika dia menjadi lebih serius. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Dia dengan cepat terbang ke satu arah. Hatinya bertekad menyelesaikan balas dendamnya. Jika dia secara langsung membunuh Teng Huayuan, maka semua keturunan akan berserakan, mencegah Wang Lin mencapai mimpinya menghabisi keluarga Teng. Dia menyebarkan perasaan ilahi dan dengan mudah menutupi seluruh negara Sao. Dia dengan mudah menemukan Teng Family City di mana Teng Huayuan berada dan terbang ke arahnya seperti kilat. Wang Lin berhenti 10.000 kilometer jauhnya dari Teng Family City. Dia menempelkan bendera formasi ke tanah dan dengan lambaian tangannya, bendera itu menghilang. Kemudian, Wang Lin terbang di sekitar kota keluarga Teng dan menempatkan 16 bendera formasi. Dia menatap kota Teng keluarga dengan mata penuh dengan haus darah, mengeluarkan senyum kejam, dan berbisik, "Mulai hari ini, orang bisa memasuki kota keluarga Teng, tetapi mereka tidak bisa pergi." Teng Huayuan, pembalasanku baru saja dimulai. Matanya dingin ketika dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Dia melayang ke udara. Saat dia mengaum, dia dengan cepat mengenai titik-titik tekanan di tubuhnya sendiri. Segera, gas hijau keluar dari tubuhnya dan melilitnya. Di belakangnya, sosok yang tampak seperti dewa iblis kuno muncul. Wang Lin meletakkan satu lutut di tanah. Dia menusuk jari kanannya dan setetes darah muncul. Dia berteriak, "Jiwa Teng Li, muncul!" Tiba-tiba, dewa iblis ilusi membuka mulutnya dan menelan setetes darah.
Lalu, itu memuntahkan lemah, lampu hijau. Lampu hijau perlahan-lahan turun. Wang Lin menangkap lampu hijau dan Dewa Iblis Ilusi perlahan menghilang. Ini adalah teknik kecil yang dia pelajari dari ingatan yang dia warisi dari Dewa Kuno. Teknik ini memungkinkannya untuk memulihkan jiwa orang yang telah dia bunuh. Namun, jiwa hanya akan bertahan setengah jam. Jiwa yang kembali tidak memiliki ingatan, hanya beberapa naluri dasar. Bagi Dewa Kuno, itu adalah teknik yang tidak berguna yang hanya bisa benar-benar digunakan untuk sementara meningkatkan kekuatan harta sihir. Tapi saat Wang Lin menemukan teknik ini, ia datang dengan serangkaian rencana balas dendam. Memegang jiwa Teng Li, Wang Lin menelannya tanpa berpikir dua kali dan menutupi seluruh negara Shao dalam pengertian ilahi lagi. Perlahan, satu titik terang demi satu muncul dalam akal ilahi Wang Lin dengan bantuan jiwa Teng Li. Masing-masing titik terang itu mewakili seseorang dengan darah keluarga Teng di tubuhnya. Orang-orang ini, tidak peduli apakah mereka berasal dari cabang utama, cabang pembantu, atau keturunan wanita keluarga Teng yang menikah, mereka semua muncul dalam pengertian ilahi Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa selama mereka memiliki darah keluarga Teng di dalam mereka sama sekali, Wang Lin telah menemukan mereka. Memusnahkan sebuah keluarga bukanlah sesuatu yang sederhana membunuh semua anggota keluarga Teng. Wang Lin harus membunuh siapapun dengan darah keluarga Teng untuk memusnahkan semua keturunan keluarga Teng. Itulah arti sebenarnya dari melenyapkan keluarga. Secara bertahap, semakin banyak titik-titik cerah muncul dalam perasaan ilahi Wang Lin dan senyumnya menjadi semakin kejam. Selama bertahun-tahun, jumlah keturunan keluarga Teng telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan setiap orang dari tanda tangan jiwa mereka dihafal oleh Wang Lin. Setengah jam berlalu dalam sekejap dan jiwa Teng Li yang dilahap oleh Wang Lin menghilang. Tangan kanan Wang Lin menampar tasnya dan binatang buas tiba-tiba muncul. Dia berdiri di atas binatang buas dan terbang menuju sekte terdekat. Ada total 7 anggota keluarga Teng di sana. Teng Xuan adalah salah satu murid generasi ke-6 dari keluarga Teng. Dia sudah mencapai tahap awal formasi inti. Salah satu alasan dia sampai sejauh ini adalah karena dia berasal dari keluarga Teng. Alasan lainnya adalah bahwa ia memasuki sekte itu sebagai murid dari salah satu leluhur Naschen Soul Tian Dao Sek. Keluarga Teng memiliki total 6 anggota keluarga di sekte Tian Dao dan semuanya memiliki status yang cukup besar di sekte. Tentu saja, orang dengan posisi tertinggi masih Teng Xuan. Bagaimanapun, 5 lainnya hanya pada tahap pendirian yayasan. Teng Xuan sangat puas dengan apa yang dimilikinya, apakah itu mitra kultivasinya atau posisi saat ini. Tentu saja, semua ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anggota inti keluarga Teng, tetapi dia tahu keterbatasannya sendiri dan bahwa itu bukan orang-orang yang dapat dia lawan. Bahkan di antara anggota keluarga Teng yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak yang bisa bersaing dengan para jenius itu? Teng Xuan hanya ingin mencapai tahap akhir formasi inti sebelum dia meninggal. Hari ini, adik perempuannya, Teng Yu, akan mengunjunginya. Ketika dia memikirkan adik perempuannya, bagian bawahnya memanas. Dia dan adik perempuannya punya rahasia besar. Mereka tidur bersama ketika mereka masih muda dan terus melakukannya secara rahasia. Teng Xuan tahu bahwa adik perempuannya sangat cabul. Ketika mereka tumbuh dewasa, banyak anggota keluarga Teng yang lain merasakannya dan bahkan beberapa anggota keluarga dari generasi sebelumnya telah berselingkuh dengannya. Tapi dia tidak peduli. Setiap kali dia memikirkan teknik kamar tidur yang dipelajari adik perempuannya di Hihuan Sek, dia tidak bisa menunggu. Dia dengan cepat tiba di loteng di gunung belakang dengan pikiran-pikiran panas di kepalanya. Dia membuka pintu dan tiba-tiba, tubuh yang sangat menggoda memancarkan aroma lembut mendarat di lengannya. Wang Lin melakukan perjalanan dengan cepat dan segera melihat sekte di atas puncak gunung. 3 kata di atas pintu masuk utama berbunyi, Sekte Tian Dao. Wang Lin tidak berhenti sama sekali dan menyerbu ke arah sekte. Tiba-tiba, layar cahaya muncul ketika formasi besar yang melindungi sekte diaktifkan untuk memblokir Wang Lin. Wang Lin menampar tasnya memegang dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Wang Lin mengibarkan bendera dan lusinan pembatasan melesat ke arah layar cahaya. Tanpa ragu, layar cahaya pecah dan suara gemuruh menyebar ke seluruh sekte Tian Dao saat batu dan debu beterbangan di seluruh tempat itu. Hampir seketika, beberapa leluhur Naschen Soul keluar dari pelatihan pintu tertutup mereka dan menatap langit dengan kaget. Binatang buas di bawah kaki Wang Lin memperhatikan niat membunuh tuannya dan dengan cepat menyerbu para kultivator Naschen Soul. Para kultivator Naschen Soul diam-diam mengutuk. Tepat ketika mereka akan mengambil harta sihir mereka untuk bertarung, Wang Lin mengirimkan pesan yang turun ke seluruh sekte seperti pembalasan ilahi. Aku memiliki dendam pribadi dengan keturunan keluarga Teng. Siapapun yang menghalangi aku akan mati. Wang Lin menaruh sedikit akal ilahi ke dalam pesannya. Pesan ini datang dari langit dan semakin rendah jadinya. Pesan itu meraung melintasi sekte Tian Dao. Kultivator Naschen Soul yang mendengarnya batuk darah, menyebabkan mereka semua mengungkapkan ekspresi ngeri. Pada saat yang sama, Wang Lin melompat dari binatang nyamuk. Tatapannya dengan cepat jatuh pada salah satu murid sekte Tian Dao di alun-alun di luar aula utama. Pemuda itu ketakutan. Wang Lin tersenyum kejam. Dia melambaikan tangannya dan pemuda itu terbang ke arahnya.
Tangan pemuda itu berada di lehernya sendiri ketika dia berjuang dan mencoba mengatakan sesuatu. Sangat disayangkan, tapi dia seharusnya tidak bernama Teng. Wang Lin meremas tangan kanannya dan dengan suara pecah, mata pemuda itu melotot dan dia langsung mati. Tangan kiri Wang Lin menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera jiwa yang menyerap jiwa anggota keluarga Teng ini. Wang Lin melemparkan tubuh pemuda itu di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah spanduk naga panjang keluar dari tasnya. Spanduk melilit tubuh. Spanduk dipegang oleh binatang buas. Semua ini terjadi di depan seluruh Tian Dao Sek. Wang Lin membunuh orang ini dengan cepat dan bersih. Kemudian, dia menyerbu ke aula utama menuju pemuda lain. Pemuda itu tampak marah dan tinjunya mengepal. Setelah ini, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan mereka. Semua ini karena namanya Teng. Tangan kanan Wang Lin mengenai kepala pemuda itu. Organ-organ internal pemuda hancur dan jiwanya diambil oleh bendera jiwa. Tidak ada belas kasihan di mata Wang Lin saat tubuhnya bergerak lagi. Pada saat itu, para kultivator Naschen Soul dari sekte telah menyusul. Seorang pria berwajah merah dengan cepat muncul di hadapan Wang Lin. Meskipun dia takut, dia dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, tolong berhenti. Jika ada masalah, kita bisa membicarakannya." Wang Lin bahkan tidak melihat orang itu. Jirealnya segera bergerak dan dalam sekejap, mata pria berwajah merah itu menjadi redup. Saat Wang Lin melewatinya, dia memukulnya, menyebabkan tubuh dan Naschen Soul hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah. Suara sedingin musim dingin keluar dari mulut Wang Lin. "Siapapun yang mencoba menghentikan aku telah melakukan kejahatan yang sama dengan keluarga Teng." Hati para kultivator Naschen Soul di sekitarnya tiba-tiba menggigil. Mereka membeku dan tidak berani bergerak lagi. Wang Lin meninggalkan aula utama dan terbang di dalam sekte. Para kultivator Naschen Soul semua ragu-ragu. Salah satu dari mereka mengeluarkan sepotong batu giok, mencantumkan pesan di atasnya, lalu membuangnya. Giok dengan cepat terbang menjauh dan menghilang ke kejauhan. Kemudian, para kultivator Naschen Soul semua saling memandang. Mereka menggigit bibir bawah mereka dan memutuskan untuk mengikuti Wang Lin. Meskipun mereka tidak berani menghentikan Wang Lin, jika mereka bahkan tidak berani mengikutinya, maka mereka benar-benar tidak cocok untuk menjadi leluhur Naschen Soul. Seorang wanita yang sangat cantik sedang terbang ke arah Tian Dao Sekte dengan ekspresi panik. Dia tidak ingin mati. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia tidak ingin mati, tetapi namanya Teng. Wang Lin dengan kejam menghancurkan tulang punggung wanita itu. Setelah mengumpulkan jiwanya, dia melemparkan tubuhnya ke belakang. Spanduk naga sekali lagi terbang keluar dan membungkus tubuh. Saat ini, ada 3 mayat di spanduk naga. Wang Lin tidak berhenti. Dari 4 orang yang tersisa, 2 di antaranya berada di gunung belakang dan 2 lainnya melarikan diri. Salah satunya hampir di luar jangkauan formasi Tian Dao Sekte. Mata Wang Lin sedingin es. Dia bergerak dan langsung muncul di luar sekte Tian Dao. Dia melihat seorang pemuda dengan panik terbang dan terus-menerus melihat ke belakang. Namun, kepala pemuda itu kembali tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik lagi karena namanya Teng. Wang Lin menjentikkan jarinya ke dada pemuda itu. Tubuh pemuda itu bergetar dan dia segera mati. Wang Lin menjebak jiwa pemuda itu, melemparkan tubuh itu kembali ke spanduk naga, lalu terbang ke sasaran berikutnya. Para kultivator Naschen Soul yang mengikuti di belakangnya sangat ketakutan. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama, kapan keluarga Teng menyinggung iblis seperti ini? Kultivasi iblis ini berada pada tingkat yang tak terbayangkan, namun dia tidak pergi melawan Teng Huayuan. Sebaliknya, dia ada di sini membunuh keturunan keluarga Teng. Jelas, dia memiliki dendam yang sangat mendalam terhadap keluarga Teng dan ingin memusnahkan seluruh keluarga. Mata Wang Lin masih dingin saat niat membunuh perlahan mengelilingi tubuhnya. Dia tersenyum kejam saat dia mengunci orang kelima. Orang ini adalah yang tertua dari semua orang di sini. Rambutnya sudah semua putih, tetapi tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya di puncak yayasan pendirian. Wajah lelaki tua itu tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan atau kesedihan, tetapi sebaliknya memiliki ekspresi yang sangat serius. Saat dia terbang, dia berulang kali mengeluarkan J transmisi pesan, mengisinya dengan sedikit rasa ilahi, lalu membuangnya. Namun, nasibnya sudah diputuskan karena namanya Teng. Ketika Wang Lin muncul di hadapannya, dia berhenti terbang ketika dia dengan cemberut memandang Wang Lin dan berkata, "Senior, dendam apa yang kamu miliki dengan keluarga Teng kami? Pasti ada kesalahpahaman." Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun. Tanpa membiarkan orang tua itu selesai, dia melambaikan tangannya dan pedang terbang hitam terbang keluar dari tasnya. Pedang hitam itu menembus dada pria tua itu. Tubuh lelaki tua itu menjadi hitam. Dia meninggal sebelum dia bisa selesai berbicara. Wang Lin menyegel jiwa, mengikat tubuh, dan terbang menuju gunung belakang. Setiap kali Teng Xuan bertemu dengan Teng Yu, dia akan buka formasi untuk loteng di gunung belakang untuk menyembunyikan semua jejak kehadiran mereka. Namun, ini juga berarti bahwa dia tidak akan bisa merasakan luar, tetapi dalam hal keamanan, ini adalah cara terbaik. Bagaimanapun, dia dan Teng Yu adalah kakak dan adik. Jika dia ketahuan, reputasinya akan hancur.
Meskipun Teng Yu telah tidur dengan banyak orang, termasuk anggota keluarga Teng, orang-orang menyimpannya di hati mereka dan tidak pernah membicarakannya. Jika dia ketahuan di tempat tidur dengannya, maka itu akan menjadi masalah yang sama sekali berbeda. Akibatnya, dia tidak tahu tentang apapun yang terjadi di luar. Yang dia lihat hanyalah mata Teng Yu yang memikat dan tubuh yang halus. Setelah beberapa geraman menusuk, Teng Xuan dengan keras menghantam Teng Yu seolah-olah dia mencoba merobeknya terpisah. Teng Yu dengan cepat mengaktifkan teknik Hihuan Sekte dan pada saat itu, keduanya mencapai puncak kenikmatan tubuh. Harus dikatakan bahwa Teng Xuan dan Teng Yu dianggap beruntung. Meskipun mereka berdua akan mati, setidaknya mereka mengalami kesenangan besar sebelum mereka mati bersama. Teng Xuan mengambil napas dalam-dalam beberapa kali dan turun dari tubuh Teng Yu. Namun, dia segera menyadari ada sesuatu yang salah, lalu memperhatikan ada orang tambahan di ruangan itu. Jantungnya bergetar. Tepat saat dia hendak berbicara, orang itu bergerak dengan cepat. Itu adalah adegan terakhir yang pernah dilihatnya. Adapun untuk Teng Yu, saat dia membuka matanya, dia melihat kepala Teng Xuan jatuh ke tanah. Dia segera menjerit, namun, jeritan ini tidak memikat seperti jeritan sebelumnya dan akan menjadi jeritan terakhir dalam hidupnya. Mereka pasti akan mati karena dua saudara kandung ini bernama Teng. Setelah membunuh mereka berdua, dia menyegel jiwa mereka, mengikat tubuh mereka, dan meninggalkan loteng. Para kultivator Naschen Soul dari sekte semua berdiri di luar loteng dalam diam. Wang Lin bahkan tidak repot-repot melihat mereka ketika dia melompat ke belakang binatang buas dan pergi dengan spanduk naga tertinggal di belakangnya. Di spanduk naga ada 7 mayat. Wang Lin tidak berhenti bergerak ketika nyamuk itu terbang menjauh dari sekte Tian Dao. Dari kejauhan, 7 mayat yang diikat oleh spanduk naga tampak seperti ekor burung merak yang memancarkan cahaya berdarah. Baru setelah Wang Lin menghilang di cakrawala mereka semua akhirnya menghembuskan napas. Salah satu dari mereka berbisik, keluarga Teng selesai, orang lain bergumam, bukan hanya keluarga Teng, seluruh negara Zhao akan pergi ke dalam kekacauan. Kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada para tetua sekte Tian Dao yang melihat ke arahnya, kirimkan perintah untuk memanggil kembali semua murid yang sedang berlatih di luar. Potong semua hubungan bisnis yang ada hubungannya dengan keluarga Teng. Setiap murid yang berlatih di luar dan telah membentuk mitra kultivasi dengan keluarga Teng perempuan harus dikeluarkan dari sekte. Mulai hari ini, kita tidak akan memiliki koneksi dengan keluarga Teng. Setelah membunuh 7 anggota keluarga Teng, mata Wang Lin masih dingin. Seseorang harus memiliki hati yang kuat untuk menghapus seluruh garis keturunan. Jika seseorang memiliki momen kelemahan, mereka tidak bisa bertindak tegas ketika dibutuhkan dan tidak akan bisa melewati itu semua. Bagaimanapun, memusnahkan garis keturunan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Sasaran Wang berikutnya adalah sekte lain yang berjarak puluhan ribu kilometer jauhnya. Ada banyak anggota keluarga Teng di sana, total 93, Wang Lin tidak terburu-buru. Dia ingin perlahan membunuh mereka untuk memungkinkan Teng Huayuan berjuang dengan rasa sakit menyaksikan keluarganya mati, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa. Dia ingin Teng Huayuan merasakan sakit ingin merobek dadanya sendiri untuk melihat apakah hatinya hancur belum.